Dari ketujuh saudari, nasib pernikahanmu lah yang paling bagus. Bisa menjadi nyonya muda di keluarga konglomerat Gu. Kamu benar-benar kebanggaan ayah. Di pesta kepulangan hari ini, kakak tertua kemana? Cih, masa bodoh dengannya. Kuiran dari keluargaku itu. Nona besar yang setengah tahun lalu malah memilih pria kampungan. Lalu bikin ulah dan kabur dari pernikahannya sendiri. Ujung-ujungnya, malah diculik sindikat perdagangan manusia di jalan. Dengar-dengar ya, dia bahkan sampai dijual ke rumah bordil. Sekarang badannya pasti sudah penuh dengan penyakit kotor. Kakak, kamu tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Pasti. Dulu saat keluargaku sedang dilanda musibah, kakek kalian menjodohkan kalian dengan beberapa keluarga. Sekarang, ketujuh keluarga itu sudah datang membawa seserahan lamaran. Biar adil. Kalian boleh memilih sesuka hati. Kalian akan menikah dengan keluarga yang seserahannya kalian pilih. Semuanya kembali pada nasib kalian masing-masing. Aku ternyata kembali hidup di waktu setengah tahun yang lalu. Tepat saat putri-putri keluargaku sedang memilih seserahan untuk menentukan suami. Di kehidupan sebelumnya, aku memilih yang ini. Sementara dia, menikah dengan Gu Tingye. Aku mau pilih yang ini. Sudah kuduga, dia memilihnya. Ternyata dia juga ikut kembali ke masa lalu. Ningki. Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk memilih. Kali ini, aku pasti akan menginjak-injakmu sampai ke dasar lumpur. Kakak, sebagai sesama saudari, aku cuma mau mengingatkanmu satu hal. Mahkota emas ini memang kelihatannya mewah, tapi sebenarnya, berisik, tutup mulutmu. Kamu itu cuma iri kan? Karena aku akan menikah dengan orang yang lebih kaya darimu. Asal kamu tahu saja, aku sudah pasti akan menikah dengan keluarga Gu ini. Cih, apa gunanya rok butut ini? Masih mahkota emas milik kakak tertua yang paling bagus. Putri ketujuh, kotak seserahannya sudah tidak sisa banyak. Kamu pilih saja yang ini ya. Haha. Astaga kok malah berasih. Nggak tahu deh, keluarga melarat mana yang ngasih ginian. Barang rongsokan rendahan kayak gini. Bisa-bisanya masuk ke rumah keluarga Sukita. Pasti kerjaan petani udik yang nggak tahu diri nih. Kalau adikku nikah sama dia, wah alamat disuruh tanam padi tuh di sawah. Jiang Huaichuan di kehidupan sebelumnya, kakak sulungkan jijik karena keluarga Jiang itu pelosok banget. Makanya dia kabur di tengah jalan pas mau nikah. Gak disangka, jenderal yang satu ini baru beberapa tahun aja. Malah jatuh melarat sampai sebegininya. Bener-bener ngimpi di siang bolong, gak ngaca. Serat dan buang perempuan sialan itu keluar. Ayah. Sayembara jodoh keluargaku ini udah diketahui seisi kota loh. Kalau Kuningki sampai batal nikah, orang luar pasti bakal ngetawain keluargaku kita habis-habisan. Duh ini. Di kehidupan sebelumnya, aku menderita habis-habisan setelah menikah dan masuk ke keluargaku. Di kehidupanku yang sekarang aku harus nentuin jalan hidupku sendiri. Nggak apa-apa aku mau menikah dengannya. Beras. Ayah ibu. Kalian kan tahu jelas kalau aku udah naksir Kiki bertahun-tahun. Kenapa kalian gak ngasih uang mahar 10 miliar yang udah aku siapin? Malah ngirim sekarang beras coba. Kalau begini caranya, gimana dia bisa milih aku coba? Nah. Coba kamu lihat. Lihat tuh kelakuan dua kakak laki-lakimu ini. Dulu juga sama, mereka bawa pulang dua menantu perempuan ke rumah ini. Tapi begitu perempuan-perempuan itu tahu seberapa besar harta keluarga kita, dua-duanya malah kabur bawa lari uang kita. Ujung-ujungnya apa? Istri pada kabur. Cinta juga nggak dapat sama sekali. Malah berujung trauma sampai jadi orang stres begini. Ibu-ibu ngatain siapa yang stres sih? Lagi pula kenapa istriku nggak bawa lari uang orang lain coba? Itu karena di hatinya cuma ada aku. Iya tuh, Bu. Omongan ibu nyakitin hati banget deh. Istriku tuh emang suka banget sama lembaran uang merah. Yaelah dia ngambil uang dikit doang. Masa jadi masalah sih? Tuh, kamu dengar sendiri kan omongan dua kakakmu ini. Sampai detik ini masih aja bucin tingkat dewa. Masih aja tolol. Ibu. Omongan kakak pertama dan kakak kedua itu ada benarnya juga. Aduh, MA. Kalaupun Kiki itu cuma mengincar uang. Kita nikahi saja dia, bawa pulang ke rumah. Terus kasih semua harta kita ke dia, bereskan. Ya ampun dasar anak bodoh. Ngomong sih gampang. Kalau kamu kasih semua uangmu ke dia, dia itu cuma mau uangnya. Bukan mau sama kamu.
Lah terus aku harus gimana dong? Anakku, keluar sana. Kalian ini lagi ngapain sih? Pura-pura miskin ya? Tank, 200.000. Audi, 1 juta. Mercedes, 2 juta. Rolls Royce tipe tertinggi, 20 juta. Hahaha. Tuan mudaku, akhirnya Anda datang juga. Tuan mudaku ini benar-benar tampan dan berwibawa ya. Menikahkan putri kami dengan Anda. Membuat kami benar-benar lega. Jadi kamu istriku. Sayang aku yang istrimu. Padahal lahir dari orang tua yang sama. Kok wajahnya beda jauh begini ya? Sudahlah. Yang penting bisa kunikahi dan dapat uangnya. Kakak sulung beruntung banget ya. Keluarga Gu itu kan orang kaya nomor 1 di Haicheng. Kalau sudah masuk ke keluarga itu, pasti bakal hidup bergelimang harta seumur hidup. Nanti kalau ada hal-hal enak, jangan lupa bagi-bagi rezeki ke adik-adikmu ini ya, Kak. Mulai sekarang, aku ini akan resmi jadi nyonya muda keluarga Gulo. Kamu di dalam hati pasti iri setengah mati kan? Kak, entah itu istana emas atau lubang neraka. Kakak baru akan tahu setelah terjun langsung ke dalamnya. Ya ampun, kelihatan banget nih adik kandungku lagi cemburu. Kata-katanya sinis banget, penuh dengki. Wajar sih kalau kamu merasa nggak adil. Siapa juga yang bakal bahagia nikah sama pria miskin itu? Biarpun ini lubang neraka, masih jauh lebih baik daripada gubuk miskin tempatmu itu. Udah jam segini loh. Suamimu yang tukang antar beras rongsokan itu, kok belum datang-datang juga sih? Iya tuh. Jangan-jangan dia nggak punya mobil jemputan yang layak lagi. Ya. Dia adalah Jiang Hui Chuan, calon suamiku. Hage. Bang, ide konyol macam apa sih ini? Jangan salahin gue ya. Itu kan semuanya ide ibu. Udah. Adik ketiga, jangan lupa sama peran kita sekarang. Kita ini orang udik dari pelosok pegunungan. Ingat, keluarga miskin, dari desa tertinggal, di daerah pelosok. Oke, SIP. Kiki, aku datang menjemputmu. Kamu Jiang Hui Chuan. HM. Aneh, dia kan belum pernah ketemu aku. Kok bisa langsung mengenalinya? Gila, nggak nyangka si kampungan ini ternyata ganteng banget. Badannya juga lumayan. Benar-benar hoki banget si jalangku Jiangki itu. Ya ampun, ini toh suami adik ketujuh kita. Ini mobil keluaran tahun berapa sih? Kita sampai nggak bisa ngenalin loh. Beneran deh, gue kira pernikahan adik ke-6 udah yang paling gembel. Kok bisa-bisanya ada traktor sih? Ini kan rongsokan zaman purba. Sembarangan. Emangnya kenapa kalau pakai traktor? Asal kalian tahu ya, di rumah kami ada puluhan ginian. Dasar kampungan. Sampai logatnya aja udik banget. Mbak. Sarapan lo makan racun tikus ya? Mulut lo kok berbisa banget sih? Lalu tuh, emangnya gue kenapa? Kiki. Maafin aku, ya? Nggak apa-apa kok. Aku tetap mau menikah denganmu. Ku Jiangki. Jangan salahin ayah sama ibu kalau kami gak ingetin kamu ya. Nikah sama cowok kayak dia, hidupmu ke depannya bakal sengsara. Memangnya selama aku tinggal di keluargaku, hidupku bahagia. Di kehidupan sebelumnya, aku ini cuma bidak yang dipakai untuk menjilat penguasa. Tapi di kehidupan ini, aku mau memilih suamiku sendiri. Kalau memang begitu, nanti kalau hidupmu menderita di rumah mertuamu, ingat ya, jangan harap bisa bergantung pada kami lagi. Waktu baik telah tiba, 7 putri keluarga Suresmi diberangkatkan. Hore.
Suamiku. Enggak usah sok manja. Berat tahu, pulang sana jalan kaki sendiri. Hiki. Aku datang menjemputmu pulang. Ini malam yang sangat indah. Hei sayang, oh. Guling-guling di kasur, guling-guling di kasur. Semoga anak cucu memenuhi ruangan. Lahirkan anak laki-laki, lalu anak perempuan. Guling-guling di kasur, guling-guling di kasur. Semoga anak cucu memenuhi ruangan. Lahirkan anak laki-laki, lalu anak perempuan. Jangan biarkan aku terus mencari-cari, jangan lagi. Hei, Lausan. Sudah, kamu jangan. Jangan diutak-atik lagi. Gimana nih, traktornya juga rusak. Enggak bisa jalan lagi. Padahal kita belum sampai rumah lo. Emangnya di mana sih rumah yang kalian cari itu? Itu di sebelah situ. Masih lumayan jauh. Benar-benar luar biasa kalian ini. Tempat antah berantah yang gak ada di peta begini, bisa-bisanya kalian temukan. Santai saja, kita kan keluarga. 3 kilometer juga enggak terlalu jauh kok. Kita jalan kaki saja ya pulangnya. Biar aku gendong kamu. Enggak usah. Jaraknya masih jauh loh, nanti kamu capek. Kita jalan kaki saja berdua. Lagi pula, kita kan sekarang sudah jadi suami istri. Perjalanan ke depannya harus kita lalui bersama-sama. Oke, aku nurut aja sama kamu. Menurutmu istrinya si anak ketiga ini? Emang beda ya dari perempuan-perempuan lain? Halah, aku nggak percaya. Semua perempuan tuh sama aja. Istriku dulu pergi pasti gara-gara aku ini terlalu kaya. Udah, nggak usah banyak omong. Iya, ayo buruan pulang dan kasih tahu ibu. Menantu kita udah sampai rumah nih. Udah datang. Semuanya, bersiap di posisi. Cepat. Ya ampun, Mak. Perlu banget ya kita akting selebay ini. Ini yang namanya Kiki, kan? Hek. Ibu ini ibunya Tieshu, Enduk. Tieshu. Ah iya. Itu nama panggilanku waktu kecil. Iya, nama panggilan ayo sini. Jangan berdiri terus di situ. Duduk di atas ranjang sini aja biar lebih hangat ayo. Ayo. Hahaha. Naik dan duduk di sini aja. Hek. Hehehe. Ah iya, makasih, Bu. Hati-hati. Hati-hati. Pelan-pelan hahaha. Kiki, ya. Nah, kalau yang ini tuh bapaknya si Tieshu. Badan bagian bawahnya udah lumpuh total. Jadi dia nggak bisa ngurus diri sendiri sama sekali. Terus kalau yang ini kakak keduanya. Waktu dia masih umur 5 tahun. Kepalanya rusak gara-gara demam tinggi. Nah, kalau yang ini kakak sulungnya si Tieshu. Kamu pasti udah pernah lihat dia itu kena penyakit TBC. Kalau ibu sendiri ya begini ini, kaki ibu pincang. Kiki kondisi keluarga kita emang begini adanya. Pasti kamu bakal menderita banget kalau sampai menikah dan masuk ke keluarga ini. Duh, jangan-jangan aktingku malah bikin menantuku kabur ketakutan nih. Huai Chuan itu tahun ini umur aslinya udah 31 tahun.
umur kalendernya 32, jalan 33, sibuk-sibuk bentar 34, tahu-tahu udah mau 35 tahun. Sudah ada orang di rumah. Bukan kamu. Kiki. Sebenarnya selama ini hidupmu pasti tidak mudah ya bersama keluarga kami. Hah, Harus mengurus orang tua yang sulit berjalan. Ditambah lagi kakak laki-laki yang punya keterbelakangan mental. Pasti sangat melelahkan ya, harus menghidupi seluruh keluarga ini sendirian. jadi kamu bukannya meremehkanku. Kamu justru merasa kasihan padaku. Sebenarnya tempat ini lumayan bagus kok. Hanya saja sedikit kecil. Tapi sangat bersih dan rapi. Mulai sekarang, asalkan kita sekeluarga mau bekerja sama, pasti kehidupan kita akan jadi lebih baik lagi. Kiki ini kunci utama keluarga kita. Mulai sekarang, ibu serahkan kepadamu ya. Sekarang, kita ini adalah satu keluarga. Dengan kunci utama ini, seluruh harta kekayaan keluarga Jiang, ibu serahkan untuk kamu pegang. Padahal hidup mereka begitu susah. Tapi mereka rela menyerahkan sedikit uang yang mereka miliki. Agar aku yang memegangnya. Mereka benar-benar menganggapku seperti keluarga sendiri. Aku pasti akan menjaganya baik-baik. Akhirnya, harta miliaran keluarga Jiang ada yang mengurus juga. Ibuku ini ada-ada saja. Bisa-bisanya dia mencari rumah sejelek ini. Aku harus secepatnya berterus terang pada Kiki. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Huai Chuan, aduh. Kamu ini kenapa? Gak apa-apa, itu. Itu, kakiku yang mukul palunya. Bukan, maksudku, kakiku kejatuhan palu. Coba aku lihat. Jangan. Ah, astaga. Bising sekali suaranya. Untung saja ranjang di rumah kita ini kuat. Kalau tidak, pasti sudah hancur gara-gara tingkah pasangan muda ini. Aduh, istriku sayang Maafkan aku ya. Gak apa-apa kak, kamu lumayan lembut. Bukan. Maksudku, kamu lumayan ringan. Aku tidur duluan ya. Anu. Aku buka baju duluan ya. Kak, kamu buka baju buat apa? Ya buka baju buat tidur lah. Kamu mau ngapain? Tenang aja, aku gak bakal macam-macam sama kamu. Maksudnya apa? Bukan. Bukannya aku gak mau nyentuh kamu. Maksudku aku bakal nunggu sampai kamu bersedia ya udah, tidur Gi. Gimana kalau kita ganti? Pagi, Pak. Iya, hahaha. Kiki sayang, semalam pasti capek banget, ya. Ayo, cepat duduk, kita makan, ayo. Emangnya tungku kayu di rumah kita bisa buat masak makanan barat. Kan udah aku bilang, lihat aja nanti udah, buruan baring. Aku udah gak mau pura-pura bodoh lagi. Kiki sebenarnya. Kalian gak perlu repot-repot buang uang cuma buat aku. Karena aku udah milih buat nikah dengan keluarga Jiang. Aku pasti bakal biasain diri sama makanan dan cuaca di sini. Lobster ini kan mahal banget. Kedepannya mendingan gak usah beli lagi deh. Kiki pengertian banget sih. Kalau nanti dia tahu kita bohongin dia, kira-kira dia bakal. Aku harus cari cara buat cari uang. Biar keluarga ini bisa hidup enak. Hah? Pak Xiao, lama gak ketemu? Pak Jia, kok Bapak bisa ada di sini? Saya kesini mau nganterin kontrak buat Bapak. Tenang aja, jangan pura-pura nggak kenal. Ini adalah laporan keuangan kita untuk kuartal lalu. Total pendapatannya 300 miliar.
300 miliar apanya? Kamu ini. Ini. Aduh. Orang ini ya, dia itu petugas desa dari bagian bansos. Bansos. Iya, benar. Keluarga kita kan? Masuk daftar keluarga kurang mampu. Jadi, orang dari atas sering turun buat ngasih bantuan. Anu. Sembako kayak beras, minyak, sama garam di rumah kita itu sering dikasih dari mereka. Terus, ini apa? Oh. Itu cuma kertas bekas aja kok. Dikasih buat dibakar jadi kayu bakar. Oh, gitu. Aku sampai begadang 3 malam suntuk, loh. Akhirnya jadi juga nih rincian pengeluarannya. Makasih ya, tapi kamu nggak usah khawatir. Aku udah mutusin buat kerja cari uang. Kerja. Pengeluaran keluarga kita kan lumayan besar. Nggak bisa kalau cuma ngandelin Hui Chuan sendirian. Aku kan masih punya tangan dan kaki. Seenggaknya aku bisa nambahin menantuku sayang. Jangan dong, nak, ini nggak boleh terjadi. Musim dingin begini, kalau kamu sampai kedinginan di luar sana gimana? Aduh, nggak bisa dibiarin. Kiki, sebenarnya kita masih punya kok uang buat nutupin pengeluaran. Kamu gak usah mikirin itu. Kalian nggak usah khawatirin aku. Aku udah bulat dengan keputusanku. Lagi pula, aku juga udah dapat kerjaan kok. Besok aku udah mulai masuk kerja. Halo, Mas Ganteng. Promo nge-game sama renangnya nih, boleh dilihat dulu. Halo, Mbak Cantik. Promo nge-game sama renangnya nih, boleh dilihat dulu. Ya ampun, astaga. Istrinya anak ketiga ini emang beda banget ya. Dia bener-bener tahan banting banget, bener kan? Kita nikahin dia bawa ke sini tuh apa buat disuruh menderita begini? Ya enggak lah, MA. Kamu ini aduh. Cepetan pikirin cara sana. Secepat mungkin, ambil semua brosur yang ada di tangannya. Nyonya muda sampai habis. Siap, bos. Halo, Mbak Cantik. Udah, nggak usah dijelasin lagi. Sini kasih ke aku semuanya. Minta 1. Aku mau. Aku juga mau, aku juga. Minta 1. Beri aku 1. 1 orang cuma boleh ambil 1. Ya, maaf ya, nak. Tolong ambilkan 1 buatku. Orang-orang di sini kok antusias banget ya. Semua perhiasan ini keluaran terbaru loh. Dan lagi, kalian bisa coba pakai gratis. Pasti bakal laris manis deh. H1 pun belum ada yang terjual. Ternyata jualan perhiasan itu nggak segampang bagi-bagi brosur ya. Aku harus cari cara nih. Dalam 10 menit, pastikan semua barang nyonya habis terjual. Baik, Pak. Ayo gerak. Bos, saya mau pesan 1 set. Saya mau beli 10 set. Semua yang ada di etalase, saya borong. Saya juga mau, saya juga mau, saya juga. Iya. Jangan rebutan, ya. Semua pasti kebagian kok. Ibu. Iya. Orang-orang di sini antusiasnya luar biasa ya. Pak Jiang. Semuanya sudah beres. Pak Jiang. Kamu juga lagi cari kerja ya? Hahaha iya, benar. Itu loh aku kesini mau ngelamar jadi satpam. Iya kan? Hahaha. Iya, bener banget. Kami orang utara ini kan emang blak-blakan. Kalau di luar emang kebiasaan manggil orang dengan sebutan bos. Kalau begitu, Jiang. Kalian ngobrol aja dulu, ya? Aku duluan. Dompetnya hahaha. Makasih, ya. Hari ini capek banget rasanya. Ayo cepat pulang. Hari ini aku hebat banget loh. Brosurnya habis kubagikan semua. Perhiasannya juga laku terjual habis. Oh ya. Istriku memang hebat banget. Bapak, Ibu, kakak pertama, kakak kedua. Hari ini aku dapat 3.000 yuan. Wah, gak nyangka ya, Kiki ternyata pintar banget cari uang.
Ibu, ini 500 buat ibu beli baju baru. Bapak, ini 500 buat bapak ganti kursi roda yang lebih bagus. Iya, nak. Kakak pertama, pegang 500 ini buat beli obat yang bagus di rumah sakit. Kakak kedua, nah, 500 ini. Buat kakak. Pakai buat beli beberapa mainan baru, ya. Huai Chuan, 500 ini buat kamu. Laki-laki kalau di luar rumah, kantongnya nggak boleh kosong. Terus kamu sendiri gimana? Sisa uangnya ini, biar aku tabung, nanti kalau sudah kumpul banyak, kita pakai buat renovasi rumah ini biar bagus. Hiks. Loh, ibu kenapa? Kiki, nak. Sebenarnya keluarga kita ini. Ibu cuma terlalu terharu. Maksudnya ibu sudah lama banget gak lihat uang sebanyak ini. Iya, Kiki ibu cuma kaget dan terharu. Ibu terlalu bahagia saja, nggak apa-apa kok. Aku juga baru saja diterima kerja jadi pelayan hotel loh. Nanti, kehidupan keluarga kita pasti bakal jauh lebih baik. Dia sudah tidur. Ayo. Iya, ayo. Ini semua salahku karena sok mau menguji dia. Menantu sebaik dia. Buat apa pakai diuji segala sih? Sekarang rasanya aku pengen serahkan semua harta keluarga ke Kiki. Lihat Kiki capek-capek kerja di luar sana. Hatiku sakit banget rasanya. Gimana kalau kita jujur saja sama Kiki sekarang? Hah, jujur sekarang? Itu bukannya malah bikin Kiki mikir. Kalau kita sudah membohongi dia dari awal. Ada apa, sih? Besok ada acara lelang internasional. Acaranya diadakan tepat di Hotel Grup Jiang milik kita. Tuan Muda Song nanti setelah Anda tiba di sana. Menangkan saja lelang berlian merah muda besar yang cuma ada satu-satunya di dunia itu. Lalu berikan kepada Nyonya Muda. Mungkin itu bisa meredakan kemarahannya. Memangnya itu bakal berhasil? Hanya sebongkah batu rongsokan. Kiki juga belum tentu suka. Hah, kita harus coba dulu. Halo, saya datang ke sini untuk wawancara kerja sebagai pelayan hari ini. Permisi, ruang lelangnya ada di mana? Ya. Wah, bukankah ini adik ketujuhku yang menikah dengan orang kampung itu? Kok bisa-bisanya lari ke sini buat jadi pelayan? Kak Kiki, kenapa kakak ada di sini? Tentu saja suamiku yang mengajakku jalan-jalan ke sini. Lagi pula aku sudah bosan tinggal di villa. Jadi pengen coba menginap di kamar suite bertaraf internasional. Di kehidupan masa laluku, arus kas keluarga gu sudah hancur. Mereka terjerat utang rentenir yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka cuma memaksakan diri agar terlihat kaya. Sepertinya soal ini Kiran masih belum tahu apa-apa. Kakak ipar kan sangat kaya. Pasti menginapnya di kamar presidential suite yang paling mahal di sini, kan? Itu sih sudah pasti. Pesan satu kamar presidential suite untukku. Harga kamar presidential suite adalah 388.000 yuan per malam. Maaf, Anda mau menginap untuk berapa malam? Tunggu dulu. Kamar suite apa maksudmu? Kamu gila, ya? Sayang kita kan belum sempat pergi bulan madu. Masa menginap di kamar suite saja nggak boleh, sih? Aku sudah pesan kamar di motel sebelah. Harganya 50 yuan semalam, kita menginap di sana saja. Kamu ini mau macam-macam, ya? Wah, nggak kusangka kakak ipar ternyata sangat hemat, ya? Itu kamu. Cepat minggir, Pangeran Hai Cheng sudah datang. Jadi ini Pangeran Hai Cheng yang sangat terkenal itu. Memangnya dia orang penting macam apa? Kok bisa sampai seroyal itu? Wawasanmu benar-benar sempit, ya. Asal tahu saja, Pangeran Hai Cheng ini. Tapi dia itu memegang urat nadi ekonomi kota Hai. Kalau saja kita bisa menjalin koneksi dengannya. Keluarga gue pasti langsung meroket ke langit. Ya ampun, Tuan Muda Kota Hai ternyata datang ke hotel kita. Kudengar dia datang ke acara lelang ini buat beli hadiah untuk istrinya. Siapa sih cewek beruntung yang bisa menikah dengannya? Tuan Jiao, dua orang ini adalah kakak dan kakak ipar dari Nyonya Muda. Mereka ingin menyapa Anda. Tuan Jiao, saya manajer Gu dari grup Gu. Saya ingin membahas soal kerjasama dengan Anda, Tuan Jiao. Persilakan mereka masuk ke aula lelang. Kalau ada barang lelang yang mereka suka, berikan saja atas nama Nyonya Muda.
Tuan Jiang mempersilakan kalian berdua masuk ke aula lelang. Kalau ada barang lelang yang kalian suka, beliau bersedia memberikannya sebagai hadiah untuk kalian. Tuan Jiang mau membelikan kita barang lelang. Sayang, ini ada apa sih? Apanya yang ada apa? Tuan Jiang pasti sudah melihat potensi grup Gu kita. Keluarga Gu kita bakal kaya raya. Sayang, aku memang gak salah pilih suami. Barang lelang yang paling biasa saja di sini pasti harganya tembus 100 miliar, kan? Ya iyalah. Orang yang bisa masuk ke sini harus lolos verifikasi kekayaan dulu. Kalau nggak punya aset ratusan miliar, sama sekali nggak bakal bisa masuk. Wah. Benar-benar nasib orang itu beda-beda ya. Setelah menikah dengan pria kasar dari pelosok itu, adik perempuanku malah berakhir jadi pelayan tukang tuang teh di sini. Loh, bukannya ini nona ketujuh dari keluargaku. Kok sekarang jadi pelayan sih? Kudengar dia turun derajat, nikah dan tinggal di desa terpencil jadi orang miskin loh. Hidupnya sungguh menyedihkan. Padahal masih saudari sekeluarga. Si Kuiran malah berhasil naik tahta jadi nyonya besar. Bisa menikah dan masuk ke keluarga Gu. Keluarga yang sangat terpandang pula. Bukan cuma itu loh. Suamiku ini bahkan sudah mendapat apresiasi dari Tuan Muda Kota Hai. Beliau bahkan bilang mau membelikan barang lelang untuk kami. Kalau begitu, nona besarku dan direktur Gu. Kedepannya tolong sering-sering bantu dan perhatikan kami ya. Berhenti. Ada apa lagi, Kak? Siapa yang kamu panggil kakak? Menikah dengan cowok gembel macam dia. Aku sih ogah punya adik sepertimu. Suamiku cari uang pakai keringatnya sendiri. Apanya yang gembel? Justru kamu yang asal jeplak menghina orang apa itu yang namanya berkelas. Apa? Kurang ajar. Beraninya kamu nyakitin Jing-Jingku. Sialan. Suningki, berani-beraninya kamu. Nampar nyonya muda keluarga Gu. Nyonya muda keluarga Gu emangnya sehebat itu ya? Aduh sayang. Lihat dia tuh. Berani-beraninya dia ngeremehin keluarga Gu. Mengingat kamu itu adik iparku. Aku kasih kamu satu kesempatan. Minta maaf pada istriku sekarang. Gutinye, nggak usah sok hebat deh. Kamu kan tahu persis gimana hancurnya keluarga Gu sekarang. Hancur-hancur apanya? Suamiku itu sebentar lagi bakal kerjasama dengan Tuan Muda Hai Cheng. Bahkan barang lelang malam ini kami bebas milih yang mana saja. Lah kamu itu siapa berani ngomong begitu? Jangan ngomong sembarangannya. Mengingat kita dulu pernah jadi saudara. Aku cuma mau kasih saran. Mending kamu buruan cerai deh. Cerai. Aku tahu kamu itu cuma iri kan aku bisa masuk keluarga Gu. Tapi ya jangan mentang-mentang hidupmu menderita. Kamu jadi nggak suka lihat aku bahagia dong. Aku kan cuma niat baik ngingetin. Siapa juga yang butuh diingetin sama kamu? Pelayan, tahan si Suningki. Hei, apa-apaan kalian? Lepasin aku. Hei, Suningki. Di kehidupan sebelumnya, kamu yang nikah masuk keluarga Gu dan nikmatin semua kemewahannya. Tapi di kehidupan ini aku yang bakal injak-injak kamu sampai hancur. Lepasin aku. Wah apa nih? Jangan-jangan ini kunci gubuk reot keluargamu di kampung itu ya? Ini kunci utama keluarga kita. Mulai sekarang kuserahkan padamu ya. Mulai sekarang kita ini satu keluarga. minta dikembalikan, cuma kunci rongsokan begini. Masa sampai heboh begitu? Dasar kampungan. Sinran aku minta maaf soal ucapanku tadi. Kunci itu sangat penting buatku. Kumohon kembalikan padaku. Oh sebegitu pedulinya ya sama kunci ini. Boleh sini ambil sendiri kalau bisa. Ayah dan ibu sudah memberikan barang sepenting ini padaku. Hei, semuanya, coba lihat deh. Dia merangkak persis kayak anjing jalanan. Hahaha, aku nggak boleh menghilangkannya. Hahaha. Hahaha. Berani-beraninya kalian. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Jiang? Itu Pangeran Hai Cheng, dia datang. Kakak-kakak nggak apa-apa.
kondisimu kamu sudah sembuh. Ibu dan kaki ibu juga. Kalian ini soal ayah dan ibu. Nanti akan aku jelaskan padamu. Sekarang kita urus mereka dulu. Wah, adik ipar ketujuh, besar juga ya mulutmu. Yang nggak tahu, pasti ngira kamu itu orang penting. Dandanannya sih kayak orang beneran. Tapi aslinya anjing. Asal kau tahu, ini acara lelang internasional. Emangnya gembel macam kalian bisa sembarangan masuk? Identitasku. Kalian gak pantas untuk tahu. Identitas apaan coba? Bawa sekeluarga pengemis bau begini, mau bikin malu ya? Sama-sama putri keluargaku, tapi bedanya jauh banget. Baru kali ini aku lihat yang kayak gini. Heh nenek tua, siapa yang kau bilang gak sopan? Hah, anakmu itu cuma gembel rendahan. Gak usah sok elit deh kau. Kalian sekeluarga miskin semua. Cepat minggat sana. Kuiran mungkin gak mau mengakui kamu sebagai kakaknya. Tapi tolong hargai keluargaku. Hargai katamu. Cih, suamiku itu sangat dihargai oleh Tuan Muda Haicheng loh. Sebentar lagi kami akan bekerja sama dengan perusahaan Jiang. Memangnya aku masih perlu menghargai orang rendahan seperti kalian? Sejak kapan kita mau bekerja sama dengan keluargaku? Keluar sana cuma buat numpang makan gratis, kan? Kuiran kembalikan kunciku. Kunci apaan? Kunci utama keluarga yang diberikan ibu padaku di hari pernikahan itu. Maafkan aku. Aku tidak menjaganya dengan baik. Oh ternyata Kiki terluka demi melindungi kunci itu. Kiki, jangan salahkan dirimu sendiri. Huai Chun karena mereka tidak mau menyerahkannya. Maka gunakan saja cara kekerasan. Halah, cuma kunci jelek begitu doang. Cuma gembel kampung kayak kalian saja yang menganggapnya berharga. Oh benarkah? Kalian mau ngapain? Asal kau tahu ya, ini adalah Bos Jiang. Selamat siang, Bos Jiang. Selamat siang, Bos Jiang. Bos Jiang apaan? Mata kalian buta ya? Beliau ini adalah Tuan Muda Haicheng, Bos Jiang. Ini sebenarnya ada apa? Kiki. Sebenarnya aku yakin Huai Shuang tahu aku sedang ditindas. Makanya dia sengaja melakukan semua ini. Aku tahu sekarang. Aku mengerti. Benar sekali, suamiku itu Tuan Muda Haicheng, Kuiran. Cepat serahkan kuncinya padaku. Kalau tidak, suamiku tidak akan melepaskanmu. Adik ipar ini cepat banget ya beradaptasinya. Suaminya si Kuningsin bilang, kalau suaminya itu Tuan Muda Haicheng, Bos Xiao. Hahaha, habis disuntik 3 kali. Senang gak? Otaknya sudah dipukul sampai begoyah. Kamu pikir cari beberapa aktor figuran begini bisa menakut-nakuti orang? Hahaha. Bisa menakut-nakuti atau tidak dicoba saja kan nanti tahu. Kalian mau ngapain? Mau ngapain kalian? Gue ini orangnya Bos Jiang loh. Kalau gitu, biar gue yang ajarin lu sopan santun mewakili Bos Jiang. Biar gue botakin lu sekalian, dan ajarin lu gimana caranya bersikap. Jangan lari lu, jangan lari. Sekali lagi lu berani macam-macam. Nyawa lu taruhannya. Xiao Kui, ini kuncinya. Terima kasih, Kepala Desa. Kalau begitu, kita pulang dulu ya. Ayo pulang Hiem. Syukurlah sudah bisa diambil lagi. Bayar figuran sebanyak ini pasti mahal banget, kan? Suruh saja mereka pergi duluan. Terus baju yang kalian pakai ini juga pasti sewaan, kan? Kiki, aku mau jujur sama kamu sebenarnya aku. Sebenarnya, kamu pasti dengar kalau aku lagi ditindas, kan? Makanya kamu panggil mereka ke sini buat belain aku, kan? Bukan aku. Aktingmu barusan lumayan bagus juga. Tapi syukurlah kamu bukan Tuan Muda pewaris kota Haicheng. Loh, kenapa? Memangnya apa bagusnya jadi Tuan Muda Haicheng? Laki-laki kalau sudah punya banyak uang pasti jadi brengsek. Kiki, sebenarnya, menurutku jadi Tuan Muda Haicheng juga nggak buruk, loh. Sudah kaya, ganteng lagi. Ku dengar-dengar juga, orang tua Tuan Muda Haicheng itu baik banget. Iya benar, kalau kamu sudah nikah sama dia. Semua harta kekayaan keluarga Jiang pasti bakal diserahkan ke kamu. Kedepannya kamu juga nggak perlu kerja keras banting tulang lagi. Tapi aku cuma mau menikah sama cowok biasa aja. Dan jalani hidup yang sederhana dan tenang. Aku paling benci sama keluarga konglomerat. Betapa menderitanya hidupku di kehidupan sebelumnya. Cuma aku sendiri yang tahu. Kalian jangan-jangan. Bukan kok. Sebenarnya, kami ini cuma keluarga biasa saja. Iya bener banget, ya ampun. Keluarga kami ini miskin melarat, tiap hari cuma bisa nahan lapar. Ayah, ibu,
Tapi ayah, ibu kaki kalian kenapa? Aduh, Ayah. Ayah kenapa? Suamiku. Kiki, pas aku dengar kamu digangguin. Badanku entah gimana tiba-tiba sembuh. Tapi sekarang lemas lagi. Aduh, Mak. Ya ampun, Kiki, bapak rasa kaki bapak ini masih pincang. Ahahaha. MA mana mungkin? Sebenarnya, ada kemungkinan kayak gitu. Dulu ada pasien yang kedua kakinya lumpuh. Pas lagi ada bahaya, dia tiba-tiba bisa berdiri lagi kayak mukjizat. Kata dokter, itu namanya respons stres trauma. Beneran. Kayaknya sih benar, Pak. Ibu, kakak pertama, sama kakak kedua itu cuma terlalu khawatir sama kamu. Makanya mereka sempat sembuh sebentar. Ini semua salahku. Bikin kalian semua maksain diri keluar, padahal lagi pada sakit. Kalau gitu, cepet antar bapak sama ibu pulang duluan gih. Nggak apa-apa. Keluarga kita ini kan orang timur laut. Kalian semua di keluarga ini tuh benar-benar anugerah buatku. Sialan, berhenti kalian semua. Si Jiang Huaichuan itu, bukannya dia ngaku-ngaku jadi pewaris grup Dewa Laut. Kok malah naik motor roda 3 butut gitu? Pewaris grup Dewa Laut tai kucing. Sialan, sekeluarga pada tukang tipu semua. Awas kalian, urusan kita belum selesai. Nomor 3. Jangan mondar-mandir terus, kek. Bapak melihatnya jadi pusing tahu nggak? Duit. Pak, Bu, ini kan ide konyol kalian berdua. Terus sekarang gimana dong? Loh, kok jadi nyalahin aku? Mana aku tahu. Si Kiki itu ternyata nggak gila harta. Dia malah nggak mau nikah sama orang kaya. Aduh, aku benar-benar salah perhitungan. Coba pikir, kalau aku rebahan terus kayak gini, bisa-bisa aku lumpuh beneran. Gimana nih? Aduh, diam deh lu, mending gitu daripada aku yang harus pura-pura jadi orang bego. Kamu itu cuma pura-pura ya? Astaga. Karena Kiki cuma mau hidup sederhana. Maka aku juga rela menemaninya selamanya. Romantisnya. Dasar anak bodoh. Pak Gu, sejak acara lelang waktu itu, Tuan Muda Hai Cheng sudah memutus kerjasama dengan perusahaan kita. Coba lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kalau bukan karena adikmu itu bawa suami melaratnya, Lalu mengacaukan acara lelangnya. apa aku bakal kehilangan kesempatan buat mendekati Pak Jiang? Sialan, bisnis ratusan miliar melayang begitu saja. Pak Kuo, menurut sumber terpercaya, Pak Jiang berniat mengembangkan lahan di desa Jiang. Bahkan akan membelinya dengan harga berlipat ganda. Sayang, kalau kita ke desa Jiang untuk beli tanah itu, lalu memberikannya kepada Pak Jiang, siapa tahu kesalahpahaman ini bisa diselesaikan. Siran, uang untuk beli tanah itu pakai uang maharmu saja, ya? Apa? Jangan pelit begitu dong. Itu cuma uang kecil. Sekarang perputaran uang perusahaan kan mencapai miliaran. Uang sekecil ini kamu saja yang bayar, ya? Baiklah kalau begitu. King. Awas kamu, ya. Cepat atau lambat, aku akan buat perhitungan denganmu. Sini. Kamu istirahat saja sana. Biar aku yang kerjakan. Sayang apa Pak Jiang benar-benar mau beli tanah ini. Desa jelek begini, mobil saja tidak bisa masuk. Sudahlah, jangan banyak mengeluh. Kita ke sini. Habis beli tanahnya, kita langsung pulang. Ayo jalan ah. Hei, kalian berdua, sini bantu angkat barang kami. Masing-masing aku kasih 200.000. Suningki, sedang apa kamu di sini? Ini rumahku. Tentu saja aku ada di sini. Beberapa hari yang lalu. Bukannya kamu sombong banget bilang suamimu itu Tuan Muda Hai Cheng. Oh jadi Tuan Muda Hai Cheng tinggal di tempat kumuh begini, ya? Emangnya apa urusannya sama kamu?
Justru kamu ngapain kamu kesini? Bukan urusanmu, minggir. Keluar. Keluar. Jiang Huaichuan Kuningqi benar, kan? Waktu itu kalian udah ngancurin bisnisku di acara lelang. Aku bisa aja sih, gak memperpanjang masalah itu. Tapi kalian harus jual rumah ini ke aku. Sayang tanah ini lumayan juga, ya. Lahannya juga luas. Ya walaupun rumahnya agak rongsok, sih. Tapi kalau diratain pakai ekskavator, terus kita rombak sedikit, Bos Jiang pasti mau belinya. Siapa yang bilang kami mau jual rumah ini? Udahlah, sebut aja berapa harga rumah gubuk ini. Aku udah pasti mau belinya. Kalian berdua ini nggak ngerti bahasa manusia, ya. Ini rumahku. Kami nggak akan jual. Ini rumahku. Kami nggak akan jual. Suningqi, kamu jangan sampai nggak tahu diuntung, ya. Kalian berdua itu udah melarat sampai harus makan debu. Aku beli rumah ini tuh sama aja kayak bagi-bagi duit ke kalian. Jangan sampai kamu nggak tahu diri. Biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Desa keluarga Jiang ini. Sebentar lagi bakalan dibeli sama Bos Jiang. Aku beli rumah ini murni buat dikasih ke Bos Jiang. Makanya kalau kalian tahu diri, cepat bersihin barang-barang rongsokan kalian ini. Dan angkat kaki dari sini. Kalau begitu kalian jelas-jelas salah tempat. Oh kalian mau meras kami? Ya. Oke, buat tempat rongsok ini. Aku kasih kalian harga segini. Kenapa? 50.000 kurang? Ya. Sayang buat tempat sejelek ini MAH. 5.000 aja udah cukup buat Suningqi. Bagaimanapun juga, kita kan dulu berteman. Anggap aja aku lagi bantuin kamu, ya. Dikasih hati jangan minta jantung loh, ya. Nih. Keluarga kami ini terpelajar dan sopan. Kami bawakan hadiah buat kalian. Barang-barang ini cukup buat kalian makan dan minum untuk sementara waktu. Nyonya, bawa pergi sampahmu ini. Jangan mengotori halaman rumah kami. Kalian berdua dasar gembel, gak usah sebelagu. Aku gak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Cepat bereskan barang-barang kalian dan angkat kaki dari sini. Kalau begitu, biar aku kasih tahu ya. Desa keluarga Jiang beserta rumah ini. Sehelai rumput pun gak akan sudi kami jual padamu. Kalian berdua cepat enyah dari sini. Memangnya kalian pikir desa keluarga Jiang ini milik keluarga kalian? Kalau dibilang gak dijual, ya gak akan dijual. Itu kak kamu duluan. Kamu pegang ini dulu kita miskin gak masalah. Tapi jangan sok hebat, oke? Kamu pikir cuma karena gubuk reot ini gak kalian jual kepadaku? Terus aku bakal kehabisan akal. Orang-orang di seluruh desa ini berebut mau menjualnya padaku. Halo, Asisten Liu. Siapkan semua sertifikat tanah di desa keluarga Jiang. Dan bawa ke hadapanku sekarang. Biar ku periksa satu persatu. Siapa yang mau beli halaman rumah kami? Kalian. Kalian. Mau ngapain kalian? Kalian mau ngapain? Hah? Dasar penduduk kampungan. Sok jagoan banget sih. Wah, baru beberapa hari gak ketemu. Kok pada pincang dan lumpuh begini? Ada apa ini? Hah? Aduh. HMPH. Hutingyi, kan. Rumah-rumah di desa keluarga Jiang kami. Itu semua adalah tanah warisan leluhur keluarga Jiang. Nggak akan pernah diserahkan kepada marga lain. Jangan mimpi di siang bolong kamu. Memangnya apa urusannya sama kamu? Rumah-rumah ini kubeli untuk kuberikan pada Tuan Muda Hai Cheng. Lihat kelakuan kalian, semuanya pada serakah. Ada 2 orang tolol di sini. Kami tambahin 100.000 buat kalian. Buruan kemasi barang kalian dan enyah dari sini. Gutinye, jaga sikapmu pada keluargaku. Hormat apanya, cih. Ngasih tambahan 100.000 ke kalian itu, udah untung kami masih berbaik hati. Jangan sampai nggak tahu diuntung kalian, ya. Wah besar juga ya mulutmu. 100.000, uang yang sangat banyak sekali, ya. Sudah lama banget aku nggak dengan nominal sekecil itu. Hahaha. Kan sudah kubilang, selama aku ada di desa Jiang, sehelai rumput pun, jangan harap bisa kalian beli. Oh, iya deh ribuan hektar tanah di desa Jiang ini memangnya milik keluargamu semua. Presdirgu, semua sertifikat properti di desa Jiang sudah dikumpulkan. Ini semua adalah sertifikat perumahan di desa Jiang, termasuk juga hutan dan ladangnya, jalanan, dan seluruh aset properti lainnya sudah terkumpul. Kami tidak akan menjual semua ini. Kalian gak mau jual. Paling-paling kalian cuma punya gubuk reot ini. Bikin emosi saja sayang. Coba ambil satu secara acak. Jangan buang-buang waktu lagi sama gembel-gembel ini. Masa iya? Di semua sertifikat ini. Semuanya tertulis namamu. Benar.
Hah? Sayang, kamu lihat dengan jelas nggak? Ini mana mungkin? Ada apa? Apa semua orang di desa Jiang ini namanya Jiang Huaichuan? Hah? Ini bagaimana bisa begini? Huaichuan, di semua sertifikat ini tertulis namamu. Sebenarnya ada apa ini? Hah, istriku sayang pernikahan kita kemarin kan lumayan mendadak. Nanti setelah kita pulang, aku akan balik nama semua aset ini jadi milikmu. Hah? Haha sebenarnya, ini. Mulut sialan, cepat diam kau. Oh, aku tahu sekarang. Ini semua pasti sertifikat palsu, kan? Hah? Apaan sih? Haha. Jiningki, waktu di acara lelang sebelumnya, keluarga kalian pura-pura jadi dewa laut Taiji. Malah ketagihan akting, ya. Ini tuh sertifikat palsu. HMPH, mau kulaporkan kalian ke polisi. Hah? Wah, semuanya, cepat usir dua orang bodoh ini keluar dari sini. Pergi. Keluar sana. Pergi. Enyah kalian. Kalian, dasar rakyat jelata kampungan. Kalian tahu nggak seberapa mahal kostum ini? Hah? Cih, semuanya, cepat ke sini. Ada yang berani menindas menantu keluarga Jiang kita. Apa? Nyonya muda. Nyonya mudah ditindas, ngapain kalian cuma diam saja? Siapkan senjata. Ah. Itu dia orangnya. Berani-beraninya menindas menantu keluarga Jiang. Hajar. Keluar kalian. Cepat bangun, berhenti melempar. Tolong. Kurang ajar, benda apa ini? Ngapain lelet banget sih? Cepat bangun. Aku peringatkan ya, kalau sampai ada lain kali, hukumannya gak akan sebatas jatuh ke lumpur kayak gini. Tunggu dulu. Hei, Mbak. Jangan lupa bawa sampahmu ini. Kamu gak ngerti omongan istriku, ya? Lain kali kalau mau ngasih hadiah, mending gak usah ngasih kuaci sama kelengkeng kayak gini deh. Soalnya, pas kalian diusir, susah tahu mumutnya, Kak Jining. Jangan keterlaluannya. Sebentar lagi kan waktunya pulang ke rumah orang tua. Semua kelakuanmu ini bakal aku adukan ke ayah sama ibu. Terserah kamu saja. Ayo kita pulang. Ngapain bengong? Pungut sana. Kiki, soal pulang ke rumah yang dibilang Kuiran tadi, kalian gak usah khawatir. Biar aku pulang sendirian saja. Nggak bisa gitu dong. Kiki ini. Soal tradisi pulang ke rumahmu, kami semua sangat memikirkannya. Kamu kan menikah jauh sampai ke daerah timur laut. Wajar kalau ayah dan ibumu merasa khawatir. Biar Huaichuan menemanimu pulang. Untuk resmi menemui ayah dan ibu mertuanya. Nggak usah Huaichuan di rumah saja. Jagain kalian sudah cukup. Mana ada ceritanya membiarkan istri pulang sendirian. Iya, betul. Urusan rumah, aku akan minta tolong orang untuk menjaganya. Menemanimu pulang itu yang paling penting. Tapi aku takut mereka bakal mempersulitmu. Kalau begitu, aku makin harus menemanimu pulang. Kiki, kamu tenang saja. 100% kamu nggak perlu khawatir. Urusan kepulanganmu ini. Serahkan semuanya padaku. Hari ini kamu pasti sudah capek. Cepatlah masuk dan istirahat. Ayo, sana. Haha masuklah ke kamar. Istirahat yang cukup, ya. Hah keluargaku ini. Punya 7 bibi. Pas kepulangannya nanti. Pasti bakal jadi ajang pamer dan saingan. Kita sama sekali nggak boleh membiarkan Kiki dipermalukan. Di desa ini, nggak ada barang mewah, cuma ada karung plastik ini. Kita isi penuh saja semua karung ini. Ayo.
Sini, tolong oper ke kakakmu. Oke, biar ku jelaskan sedikit, ya. Yang ini isinya perhiasan dan jam tangan. Terus, ini ginseng dan jamur trufel. Kalau yang ini, anggur merah yang khusus ku pesan dari Prancis. Dan setumpuk yang ini sertifikat-sertifikat properti. 3 pabrik anggur sialan itu, dan batu-batu mulia. Dan juga villa mewah. Hahaha sudah. Duduk sini. Semuanya sudah penuh. Kamu ini. Kiki, ini hadiah yang sudah kusiapkan untuk bapak dan ibu. Wah, banyak banget habis berapa ini? Cuma oleh-oleh khas kampung kok, nggak mahal. Segitu mana cukup? Ini, kan kunjungan tahun baru, kerabat yang datang pasti banyak. Kasih 1 ke setiap orang yang kita temui. 1 angpau. Isinya 5 juta uang tunai. Uang jajanku aja nggak ada yang sekecil itu. Kiki, ayo masuk. Ya ampun, Bapak, Ibu. Udara lagi dingin-dinginnya gini. Cepetan masuk yuk. Iya nih, Bapak, Ibu. Masa kami membiarkan kalian berdua? Sampai repot-repot keluar buat nyambut kami sih. Ibu itu lagi nunggu menantu tertua. Ahaha. Sayang, hari ini kita harus bikin Kiki dan suaminya itu malu banget, biar mereka tahu diri. Bapak, Ibu. Ya ampun, menantu kesayangan ibu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kali ini, nginep sampai tahun baru selesai ya, baru pulang. Ibu udah nyuruh pelayan buat bersihin kamar kalian loh. Nggak usah. Malam ini aku langsung pulang. Masih ada proyek bernilai ratusan juta di perusahaan yang harus kurus. Suamiku ini, kan pewaris grup Gu. Sekali kedip aja udah ngurus proyek miliaran. Jadi waktunya nggak boleh kebuang sia-sia. Benar, Nini ini, kan orang penting yang ngurusin proyek besar. Jangan sampai kita ganggu dia cari uang banyak. Hari ini kita berkunjung, semoga ibu mau menerimamu. Halah, dia, kan udah nikah jauh-jauh ke kampung. Ngapain juga masih balik ke sini? Bapak, Ibu, hari ini kami berkunjung. Ini ada sedikit bingkisan dari aku dan Huai Chuan. Barang rongsokan apa ini? Jauhin dari aku. Udah milih nikah sama orang kampung yang nggak tahu malu. Berani-beraninya pulang cuma bawa telur busuk begini. Kenapa kamu nggak sekalian mati aja di luar sana? Bikin malu keluargaku kita saja. Sepertinya adik kita ini hidup melarat setelah menikah. Pulang ke rumah keluarga saja bawaannya semelarat ini. Pulang ke rumah apanya? Lihat saja. Ini sih sama sekali bukan kunjungan keluarga. Pasti karena sudah tidak bisa bertahan hidup di luar sana. Makanya pulang buat ngemis makan. Ah, biarpun sedikit, ini kan niat baik dari adik kita tercinta. Iya dong, yang penting kan bukan barangnya, tapi ketulusannya. Halah, bilang saja miskin, nggak punya uang. Kuningki, waktu itu aku dan suamiku mau beli gubuk reot kalian. Kalian malah sok keras kepala. Sekarang pulang cuma bawa beberapa kotak bunga busuk ini. Sulung, beli rumah apa ini maksudnya? Ada apa sebenarnya? Ayah, ibu, kalian mana tahu kelakuan si Kuningki ini? Beberapa hari yang lalu, dia bawa suaminya. Pura-pura jadi pewaris tunggal kota Haicheng di acara lelang. Bahkan mereka juga memukuli aku dan Tingi. Jangankan kami mau beli gubuk reot mereka. Mereka malah menghasut warga desa buat musir kami. Apa? Bisa-bisanya ada kejadian begitu. Chen Xiaoxi, cepat minta maaf dan ganti rugi sana. Dasar pria kasar. Cepat minta maaf pada Pingi juga. Minta maaf buat apa? Mereka sendiri yang cari gara-gara. Beraninya kau. Coba saja berani sentuh istriku. Kiki, lihat sendiri kelakuan suami kebanggaanmu itu. Berani-beraninya dia mengancam kakakmu. Ayah, jelas-jelas mereka duluan yang mempersulitku. Terus kenapa kalau mereka mempersulitmu? Hah? Kakak iparmu itu. Dia adalah pewaris grup Gu. Memangnya dia sudi mempersulitmu? Itu sih dia masih ngasih muka ke kamu. Sudahlah, aku ini pewaris grup Gu yang terhormat. Gak mau buang waktu ngeladenin 2 orang kampungan ini. Biarkan saja mereka. Masuk ya sudah, kita turuti saja kata menantu sulung kita. Masuklah ke dalam, tunggu dulu. Kalian boleh masuk, tapi lempar dulu telur-telur busuk ini keluar. Jangan sampai ngotorin lantai rumahku. Ini kan oleh-oleh khas kampung yang sengaja dibawain suamiku. Cuma buah busuk rongsokan dari kampung. Dibawa ke sini, emang gak tahu malu. Kalian.
Udah, nggak apa-apa. Kalau ibu mertua emang nggak sudi nerimanya. Nanti kita bawa pulang lagi aja. Maafin aku, ya. Gara-gara aku, kamu jadi ikut dihina kayak gini. Ngapain minta maaf? Kita kan suami istri. Selama ada aku di sini, aku nggak bakal biarin mereka nindas kamu sedikit pun. Emang itu tempat duduk kalian, main duduk aja. Bapak, Ibu, ini maksudnya apa? Kuningki. Kalian itu harusnya sadar diri, kasta rendah ya duduk di tempat yang pantas. Kalian berdua duduk aja sana di meja anak-anak. Mereka semua juga masih keluarga sendiri kok. Duduk bareng anak-anak aja udah untung buat kalian. Nggak apa-apa, kita kan cuma mau makan doang. Duduk di sana juga nggak masalah. Bapak, Ibu. Hari ini kan acara makan bersama keluarga. Sekalian merayakan tahun baru. Saya bersulang buat kalian, hahaha. Aku juga mau bersulang buat bapak dan ibu mertua. Gak apa-apa, ini kan demi sopan santun. Bapak, Ibu, saya bersulang untuk kalian berdua dengan gelas ini. Semoga bapak dan ibu sehat selalu. HMPH. Bapak, Ibu, ini maksudnya apa? Masih nggak paham juga. Artinya kami memandang hina kamu. Minuman dari gembel miskin kayak kamu, aku nggak sudi minum. Bapak, Ibu, kalian jangan keterlaluannya. Padahal sama-sama menantu loh. Gutingnya aja cuek banget sama kalian. Kalian malah jilat-jilat cari muka ke dia. Suamiku ini kan petinggi di grup Gu. Ya wajarlah kalau dia sibuk berbisnis. Lah, suamimu itu emangnya sampah macam apa? Sok-sokan mau ngajak bersulang segala. Aku nggak apa-apa, kamu kan jarang-jarang bisa pulang ke rumah. Sudahlah, jangan sampai merusak suasana. Ayah, Ibu, ayo kita minum. Iya, ayo. Maafkan aku ya, Huai Chuan. Maaf ya, kunjungan ke rumah keluargaku hari ini malah bikin kamu makan hati. Mereka itu kan orang tuamu. Aku masih bisa sabar kok, kalau cuma diomeli sedikit. Sini, anak-anak. Selamat tahun baru. Paman kasih angpau buat kalian nih. Wah, dia bagi-bagi angpau segala tuh. Paling isinya juga nggak seberapa. Coba sana dilihat. Tipis banget sih. Paling mentok juga cuma 100 yuan. 100 yuan apanya? Jangan-jangan isinya cuma 1 yuan. Memangnya ada berapa isinya? Buka saja, nanti juga ketahuan. Palingan juga cuma 1 yuan, kan? Nggak ada yang menarik buat dilihat. Sini, Tante kasih angpau yang besar buat kalian. Kami mau angpau besar dari Tante. Aku juga mau. Masing-masing Tante kasih 1000 yuan, ya. Ya ampun, memang cuma Yiran yang nikahnya paling sukses. Kasih angpau santai begini saja. Isinya sudah 1000 yuan. Ayah mertua, ini sih cuma uang receh. Benar tuh, suamiku ini. Bahkan sengaja menyiapkan hadiah khusus untuk kalian, loh. Pelayan, bawa masuk barangnya. Oh. Ya ampun, tuan muda jarang-jarang pulang begini. Kenapa repot-repot bawa hadiah segala sih? Jadi buang-buang uang, kan? Ini pasti harganya mahal banget, kan? Ya, cuma sekitar 10 juta yuan lebih. Kakak ipar memang luar biasa dermawan. Bikin ginseng bawaanku ini jadi kelihatan gak ada harganya. Mau besar atau kecil, yang penting kan niatnya. Gak kayak orang itu tuh. Datang cuma bawa 2 kantong rongsokan. Di kehidupan sebelumnya,
Keluarga itu hampir bangkrut. Mana mungkin mereka sanggup membeli Jianfu? Heh, ngapain lihat-lihat? Kalau kotor, emang kalian sanggup ganti? Maklum, kami orang kampung ini mana pernah lihat emas. Wah, berat banget ya. Memang kakak ipar pertama yang paling hebat. Nggak kayak orang itu tuh. Pulang ke rumah orang tua kok tangannya kosong. Aku bawa oleh-oleh khas daerah kok. Halah, cuma barang murahan kayak gitu aja. Masih punya muka ya? Kamu bawa-bawa barang begitu. Benar-benar deh, bawa suami aja bikin malu. Apalagi barang bawaannya, mana ada yang pantas dilihat. Kakak kedua kakak ketiga. Kita ini kan bersaudara. Omongannya nggak usah sejahat itu dong. Kalau nggak suka omonganku, ya nggak usah pulang buat ngemis makan di sini. Udah dikasih numpang, masih aja banyak mau. Ayah, ibu hari ini kan acara kumpul keluarga untuk kepulanganku. Aku nggak mau berantang. Kalian boleh hina aku. Tapi jangan pernah kalian hina suamiku. Suamimu aja diam 1000 bahasa dari tadi. Malah kamu yang repot-repot belain. Suamiku diam karena dia mengalah. Dia selalu menganggap kalian sebagai keluargaku. Dan selalu menghargai kalian. Tapi kalian... Menghargai kalian berdua, cih. Memangnya cuma kakak ipar pertama, si orang kaya raya itu. Yang pantas dihormati. Menantu pertama pulang, nih, langsung ngasih patung Buddha emas seharga 10 juta yuan. Hebat kan? Emangnya suamimu mampu beli barang yang kayak gitu? Kalau kalian sebegitunya mau menjilat si pengacara hebat ini, biar kutunjukkan, barang apa sebenarnya yang dia bawa. Heh, kalian mau ngapain? Hah? Patung Buddha emas ini ternyata cuma tanah liat. Menantu pertama. Ini patung Buddha emas 24 karat, kok malah jadi tanah begini? Sayang ini gimana ceritanya? Wah, kakak ipar pertama. Jangan-jangan, kamu cuma sok kaya padahal aslinya bokek ya? Ngomong sembarangan kamu. Patung ini pesanan khusus, tahu? Iya benar, pasti tokonya yang salah kirim. Gila aja, salah kirim kok barangnya dari tanah liat begini. Yang ngasih hadiah itu penipu. Dan yang nerima hadiah cuma sekumpulan orang buta. Penipu apa maksudmu? Siapa yang kamu bilang buta? Suningking, jelaskan padaku sekarang. Maksudku adalah, menantu kaya raya yang selalu kalian agung-agungkan itu. Sebenarnya cuma cangkang kosong doang. Siapa yang cangkang kosong? Ngomong sembarangan kamu, biar aku kasih tahu ya. Asal tahu saja, aku ini sebentar lagi akan berbisnis dengan Chai Zijie dari Haicheng. Pesanan keluarga Gu kita di masa depan yang bernilai ratusan triliun itu jumlahnya nggak terhitung. Kulihat-lihat kalian berdua itu cuma iri saja. Bener banget tuh. Memangnya kita nggak tahu seberapa besar kekayaan keluarga Gu. Kekayaan mereka itu sudah pasti nyata di depan mata. Kulihat-lihat, si adik ketujuh ini lagi cemburu buta. Sampai-sampai mulai ngelantur ngomongnya. Su Wenxi. Dulu kamu sendiri yang bersikeras mau nikah sama suami gembel ini. Sekarang malah iri sama kakakmu sendiri. Kalau memang begitu, kalian nikmati saja kesombongan kalian itu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di rumah keluargaku ini. Sayang, ayo kita pergi. Heh, kamu dasar anak kurang ajar. Aduh menantu pertamaku. Patung Buddha emas ini kan cuma patung biasa. Kali ini kamu memang tertipu. Lain kali ibu akan carikan yang jauh lebih bagus buatmu. Sepertinya aku harus cepat-cepat putar otak buat cari uang. Maafkan aku, ya. Niat awalku ingin membawamu pulang untuk merayakan tahun baru. Aku sama sekali nggak nyangka kamu malah dihina seperti ini. Aku ini laki-laki sejati, hari ini malah dilindungi oleh istriku sendiri. Aku sama sekali gak merasa dihina. Kok, malah aku yang bikin kamu malu. Malu apanya, sih? Kamu itu kan suami pilihanku sendiri. Menikah denganmu. Sedikit pun aku tidak menyesal. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu tahu kalau keluarga gue itu cuma cangkang kosong? Biasanya kan, kondisi keuangan sebuah perusahaan gak pernah dipublikasikan keluar. Ya cuma nebak kok. Aku emang pengen keluarga gue bangkrut. Aku ke traktor dulu ya. Sayang. Kalau gitu, biar aku wujudkan keinginanmu. Biar keluarga gue lebih cepat bangkrut. Huai Chuan. Huai Chuan. Merunduk. Apa? Kemari. Ini baru saja diseduh. Minum. Tunggu dulu, ayah,
Ibu, kalian ini lagi ngapain sih? Nak, ini tuh barang bagus. Waktu ibumu hamil kamu dulu, ayah sering banget minum ini. Aku nggak butuh. Minum. Pokoknya harus diminum. Cepat. Jiang Huaichuan, HM. kamu nggak buka baju. Hah. Maksudku kamu bakal nggak nyaman tidur pakai baju begitu. Oh. Kamu duluan yang ngomong. Nggak ada apa-apa. Tidur aja yuk. HM. Jiang Huaichuan, kamu udah minum belum? Minum apa? Ramuan yang dikasih ibu tadi. Aku nggak minum, ya kali aku minum gituan. Terus kamu masih ada tenaga nggak? Masih kuat nggak? Hah. Kalau udah nggak ada tenaga, ya udah deh. Sayang, aku masih kuat kok. Nggak perlu minum itu. Tenagaku juga masih banyak. Jelek, dasar jelek. Kan udah kubilang barang ini berguna. Kalian berdua lagi ngapain sih? Orang udah setua ini kok masih nggak dikasih jalan. Bener banget tuh. Cepat jalan. Bangun. Kiki, rasanya gimana sekarang? Sakit nggak? Co itu baru pertama kali kan? HMPH. Ayo kita pergi makan biar tenaganya balik. Makasih banyak. Makasih ya. Kamu jangan khawatir ya. Dokternya sebentar lagi datang kok. Anu kakiku cuma nggak sengaja keseleo sedikit. Nggak sampai patah tulang kok. Bukan masalah besar. Sini, aku pijat dulu ya. Masih sakit nggak kalau diginiin? Dokter Han udah datang. Nyonya muda, saya datang mau ngobatin kaki Anda. Wah wah wah. Loh, ini kan dokter pribadi keluarga kita. Kok penampilannya bisa jadi begini? Aduh, namanya juga di depan adik ipar. Sandiwaranya harus total dong. Nyonya MU ah. Kakinya nggak apa-apa kok. Cuma gula darahnya agak rendah aja. Itu sih masalah kecil. Ya ampun, ini masalah besar loh. Kiki, mulai hari ini, kamu istirahat total aja di kasur ya. Kalian semua keluar sekarang. Ini semua salahku karena maksa mau pura-pura miskin. Bikin Kiki jadi menderita. Kalau nggak, Kiki nggak mungkin sampai sakit begini. Kita harus secepatnya pindah dari sini. Aku bakal langsung jujur ke Kiki soal keadaan keluarga kita yang sebenarnya. Dia mau mukul atau maki-maki aku juga nggak apa-apa. Asalkan jangan minta cerai. Hah? Kamu nggak boleh jujur sekarang. Kalau kamu jujur, Kiksi pasti bakal nyalahin aku. Kamu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus gimana caranya biar Kiksi tetap menderita di sini? Sayang, aku punya ide. Huaichuan, kalian ngapain bawa aku ke sini? Kak, mulai sekarang keluarga kita bakal tinggal di sini. Apa? Huaichuan. Rumah ini kelihatannya mahal banget loh. Kalau kita mau pindah ke kota, kita nggak bakal mampu nyewa rumah semahal ini. Kiki, sebenarnya gini. Pemilik rumah ini lagi pergi ke luar negeri. Makanya, dia mempekerjakan keluarga kita buat kerja di sini. Hah? Mempekerjakan seluruh keluarga kita. Iya benar. Kedepannya, kita bakal tinggal di rumah ini. Tugas kita cuma merawat rumah ini baik-baik. Udah, itu doang kok. Pemilik macam apa sih yang butuh mempekerjakan orang sebanyak ini? Lagi pula, bapak, ibu, sama kakak kedua kan pada sakit-sakitan. Nak, kamu gak usah khawatir. Ibu cuma kebagian tugas nyiram bunga kok. Aku jadi asisten rumah tangganya. Aku jadi tukang kebunnya.
Aku yang bagian nanam pohon. Terus, kamu gimana? Aku yang ngurus keamanan villa ini. Tapi aduh. Kiki, udah, nggak usah banyak tapi-tapian. Tapi, bos udah mempekerjakan kita buat ngerawat rumah ini. Gajinya 2 miliar rupiah setahun loh. 2 miliar? Mana mungkin? Ya siapa yang tahu, kan? Orang kaya emang mungkin otaknya emang agak-agak. Hahaha, duitnya kebanyakan kali, sampai bingung mau diapain. Kiki, rumah tua kita itu kan sebentar lagi mau digusur. Kita kan sudah tidak punya tempat tinggal lagi ya? Iya, benar. Nah, karena pemilik rumah ini sudah sangat percaya sama kita. Kita harus kerja yang rajin. Jaga rumah ini baik-baik. Semangat. Aduh, memang paling nyaman itu kembali ke rumah sendiri. Hahaha. Ya iyalah, pastinya. Ya ampun, kapan sih penderitaan ini berakhir? Aku akhir-akhir ini pura-pura jadi orang bodoh, wajahku sampai kaku karena senyum terus. Apalagi aku. Aku ini pura-pura lumpuh, entah sampai kapan harus begini terus. Kalau begini terus juga bukan jalan keluar yang benar. Nah, soal masalah ini ya, ibu cuma bisa mengandalkan kamu. Kamu harus lebih sering sama Kiki. Bangun kedekatan perasaan dengannya. Rebut hatinya. Kalau suatu hari nanti, Kiki tahu kebenarannya. Siapa tahu hatinya luluh. Terus dia mau memaafkan kita karena ternyata kita ini orang kaya. Kiki, kamu istirahat yang cukup saja ya. Biar bersih-bersihnya kami saja yang urus. Loh, mana bisa begitu? Rumah ini, menurutku, kalau dihitung secara kasar, setidaknya ada 3.000 meter persegi. Di halaman belakang ada kolam renang, lapangan golf. Di sisi timur juga ada kebun mawar. Dan taman botani pemilik rumah ini sudah sangat percaya kepada kita. Tentu saja kita harus membersihkannya sampai kinclong. Kalian berdedikasi sekali ya? Tapi kamu ngapain? Lepasin. Ah. Eh. Aduh, nasib-nasib. Nanti kalau pemilik rumah pulang, pasti dia bakal puas. Hahaha. Pak Gu, saldo rekening perusahaan saat ini sepertinya tidak akan bertahan sampai 1 bulan. Semua mitra kita menarik dananya. Beberapa bahkan menuntut kita kok bisa jadi begini. Aku dengar-dengar ini kemauan Tuan Muda Hai Cheng. Apa? Ya ampun. Nah ini dia villa tempat aku dan suamiku tinggal. Wah, satu villa penuh, ya. Hampir 300 meter persegi loh HMPH. Kalian pasti belum pernah kan lihat tempat sebagus ini. Giran kamu memang kebanggaan ayah. Bisa tinggal di rumah semewah ini. Coba kamu lihat suami orang lain. Terus lihat dirimu. Kakak iparmu itu pewaris keluarga Gu, loh. Mana ada yang bisa menandingi dia? Sayang. Cih, ngapain sih kamu bawa mereka ke sini? Sayang, keluargaku kan belum pernah lihat rumah semewah ini. Aku cuma mau bawa mereka ke sini buat buka mata. Aduh, iya dong, menantu kesayanganku. Rumahmu ini kelihatan megah banget. Kakak ipar memang banyak uangnya, ya. Kira-kira ke depannya ada kesempatan gak ya? Buat ajak suamiku ikut kerja sama juga. Betul, kakak ipar, kalau ada proyek bagus, ingat-ingat kami ya. Adik ipar, sial, kenapa aku bisa menikahi perempuan bodoh seperti Kuiran ini? Ngomong-ngomong. Guyi, aku dengar Tuan Muda Hai Cheng, Presdir Jiang, pulang ke rumah untuk tahun baru. Mumpung lagi momen tahun baru. Gimana kalau kita pergi silaturahmi ke sana buat mendekatkan diri? Kamu pergilah silaturahmi. Iya, sayang. Siapa tahu habis kita silaturahmi, kontraknya bisa langsung disahkan. Alasan Presdir Jiang menargetkan perusahaan keluarga Gu. Pasti gara-gara masalah di acara lelang waktu itu. Mumpung lagi suasana tahun baru begini. Asalkan aku bawa hadiah dan datang minta maaf. Masalah besar ini pasti bisa diselesaikan baik-baik. Asisten Liu, segera siapkan hadiah. Aku mau pergi silaturahmi ke keluarga Presdir Jiang. Betul, menantuku. Kalau begitu, pergilah silaturahmi ke sana. Sekalian bawa kami juga dong. Iya, betul. Kakak ipar kan sehebat ini. Kami juga mau ikut ke rumah Tuan Muda, hitung-hitung tambah pengalaman. Waktu itu Pak Jiang sengaja memberiku plakat. Pasti karena dia sangat menghargaiku.
Kali ini aku bawa keluarga untuk berkunjung. Untuk meluruskan kesalahpahaman. Siapa tahu Pak Jiang akan semakin segan padaku. Ya sudahlah, kalian ikut saja. Tapi ingat, ya. Jangan sampai kalian bikin aku malu di depan tuan muda. Tenang saja, sayang. Hah, kalau tahu begini, kita nggak usah beli rumah sebesar ini. Bersih-bersihnya repot banget. Kalau kerja terus-terusan begini, badanku bisa rontok rasanya. Setidaknya hubungan mereka berdua ada kemajuan, kan? Kiki, sini aku bantu. Nggak usah. Biar aku saja. Aduh, sudah nggak usah. Ya sudah, aku kembalikan lagi ya. Hahaha. Kisah cinta satpam dan pembantu ini manis banget sih. Nanti kalau sudah ketemu Pak Jiang, semuanya harus sopan, ya. Hari ini kita datang untuk bahas kerjasama. Tenang saja, menantuku sayang. Kami pasti nggak akan bikin repot. Apa-apaan sih, orang gila ya? Suningki, kenapa kalian ada di sini? Kalian berdua ini benar-benar kayak hantu penasaran, ya. Sudah bosan tinggal di desa kumuh itu. Dan malah lari ke sini buat jadi pembantu. Memangnya kalian tahu ini tempat apa? Hah, ini tuh kawasan perumahan elit pribadi. Aku dan keluargaku yang mengurus kebersihan di tempat ini. Terus, kalian sendiri ngapain ke sini? Wah, Adiki sudah jatuh miskin sampai jadi tukang bersih-bersih. Ya, sepertinya benar, nasib istri itu ya cuma bisa ikut-ikutan nasib suami yang lara. Cui Nian King. Kamu ini benar-benar sudah bikin malu wajah keluarga Cui. Dengar baik-baik, ya. Hari ini kami datang untuk silaturahmi tahun baru sama Pak Jiang. Kalian berdua minggir. Minggir sana. Mau silaturahmi sama Pak Jiang? Emangnya Pak Jiang ada ngundang kalian? Apa urusannya sama satpam gembel kayak lu? Gue kesini mau bahas proyek sama Pak Jiang. Kita ada kontrak ratusan miliar yang mau ditanda tangan. Wah sayang banget, gue bakal bikin lu kecewa. Kalian gak diterima di sini. Lu pikir lu siapa? Hah? Berani-beraninya ngambil keputusan buat Pak Jiang. Aduh, menantuku. Udahlah, cuekin aja dia, ayo kita buruan masuk. Biar tuan muda Jiang gak nunggu kelamaan. Berhenti. Berhenti apanya? Minggir, ayo jalan. HMPH. Sayang. Rumah pribadi ini tuh punyanya tuan muda Haicheng, Pak Jiang. Ah kayaknya sih gitu. Tapi bukannya kalian bilang pemilik rumah ini lagi ke luar negeri. Terus, kenapa mereka masih kesini buat silaturahmi? Aduh, Kiki. Sebenarnya rumah ini tuh punya. Ya ampun. Gawat, pasti terjadi sesuatu sama ayah dan ibu. Ini kan rumah pribadinya Pak Jiang. Kalian pikir ini rumah sendiri apa? Ayah, ibu, kakak. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok mereka bisa ada di sini? Bener-bener kayak hantu penasaran ya? Kiki sayang, ibu tadi pakai kain lap itu buat bersihin kaca. Tapi nggak mempan. Ibu lihat lukisan jelek ini juga nggak ada gunanya. Ya udah, ibu jadiin lab aja sekalian. Ayah juga ngerasa risih banget lihat tanaman hias ini. Jadi ayah gunting aja langsung. Hahaha. Nggak apa-apa kok. Nanti tinggal diganti sama yang baru aja. Diganti yang baru. Lu tahu nggak sih? Lukisan di tanganmu itu lukisan terkenal di dunia. Tahu. Punya uang banyak pun belum tentu bisa beli. Terus, tanaman hias ini. Tuan besar Jiang itu paling suka tanaman hijau. Pastinya ini juga tak ternilai harganya. Belum lagi semua perabot ini. Sofa kayak begini harganya pasti puluhan juta. Memangnya kalian bisa ganti? Hah? Suningking, aku benar-benar nggak nyangka. Bos Jiang sudah kasihan sama kalian. Makanya kalian dikasih kerjaan di sini. Kalian malah seenaknya sendiri. Malah bikin tempat ini jadi kacau balau. Kuningki. Ini semua kan ulah keluarga kalian. Jangan bawa-bawa aku, ya. Keluargaku nggak sudi punya anggota kayak kamu. Nanti kalau bos Jiang sudah pulang, kalian siap-siap aja ganti rugi sampai jatuh melarat.
Masih nyuruh aku ganti rugi. Sepertinya begitu maksud mereka. Sebentar. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian ini siapa, sih? Bawa barang banyak banget sampai bawa sekampung begini. Siapa yang ngizinin kalian masuk? Taruh hadiahnya di situ. Perkenalkan, saya Presiden Direktur Grup Gu Tingye. Kedatangan saya ke sini untuk mengucapkan selamat tahun baru ke Bos Jiang. Gak perlu repot-repot. Sekarang, mending kalian angkat kaki dari sini. Saya datang ke sini untuk menemui Tuan Muda Kota Haicheng. Memangnya apa urusan Bos Jiang sama satpam gembel kayak kamu? Benar, tuh, nanti kalau Bos Jiang pulang, terus lihat kalian bikin tempat ini kotor berantakan. Kalian siap-siap aja kerja rodi seumur hidup. Kerja rodi sih masih mending. Harusnya, kalian semua dijeblosin ke penjara. Hentikan, ini semua nggak ada hubungannya sama keluargaku. Aku yang menyuruh mereka bersih-bersih. Kalau harus ganti rugi, biar aku saja yang tanggung, kamu mau bayar? Wah, boleh juga. Kalau begitu, sini aku bantu hitung. Kaligrafi dan lukisan ini adalah buatan maestro terkenal. Harganya fantastis dan banyak peminatnya. Anggap saja harganya 10 juta. Terus, tanaman hias ini ya, warnanya begitu segar. Bentuknya juga unik. Paling tidak harganya 5 juta. Dan sofa ini juga pesanan khusus. Semua barang yang besar dan kecil ini kalau ditotal, setidaknya 30 juta. Adiki, ini 30 juta loh. Bukan 3.000 perak. Biarpun keluargamu memulung sampah seumur hidup. Kalian pasti tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini, kan? Ini urusanku. Kamu tidak usah ikut campur. Oke, kalau begitu aku akan tunggu di sini sampai Presdir Jiang pulang. Biar kita lihat bagaimana dia menghukum kalian nanti. Kau ini siapa? Baru masuk sudah berlaga seenaknya sendiri. Berani-beraninya kau duduk di sini. Kau berani memukulku. Kau tahu tidak, aku ini tamu kehormatannya Presdir Jiang. Banyak omong lagi ku tampar mulutmu, percaya tidak? Dari tadi mulutmu terus menyebut nama Presdir Jiang. Memangnya kau tahu siapa Presdir Jiang itu? Presdir Jiang itu orangnya memang sangat misterius. Aku tentu saja belum pernah bertemu dengannya. Tapi waktu acara lelang tempo hari, aku beruntung mendapat apresiasi dari Presdir Jiang. Kedatanganku kali ini bukan sekadar untuk berkunjung. Sueningsi, kusarankan kalian segera membersihkan semua ini. Kalau tidak, Presdir Jiang pasti akan marah saat dia pulang nanti. Kak, lagian mereka itu kan cuma kuli miskin. Mending suruh saja mereka kerja untuk kita. Hah? Menurutku si Suningki ini kasihan sekali ya. Suaminya miskin melarat. Belum lagi ibu mertuanya yang pincang. Ayah mertuanya juga cacat. Terus kedua kakaknya itu, kalau dilihat-lihat, kelihatannya juga bodoh. Tutup mulutmu. Jangan berani-beraninya kau menghina keluargaku. Memangnya kenapa? Omonganku benar, kan? Suamimu miskin sih tidak masalah. Tapi masih ditambah mengurus sekumpulan orang tidak berguna ini. Kau boleh memakiku. Jangan pernah menjelek-jelekkan keluargaku. Sialan beraninya kau memukulku. Apa-apaan kau ini? Suamiku, ayah, ibu dia berani memukulku. Kuningki, berani-beraninya kau memukul kakakmu sendiri. Di mana letak sopan santunmu? Sopan santun keluargaku. Apa maksudnya membiarkan Kuiran menginjak-injak keluargaku? Lancang. Kalian pikir, hanya karena Kuiran mendapat suami yang hebat, dan masuk ke keluarga konglomerat, jadi kalian bisa ikut menikmati hartanya. Apa itu berarti derajat keluargaku ini lebih rendah darinya? Coba lihat sendiri dengan siapa kau menikah. Sudah miskin, masih saja banyak omong. Suamiku memang miskin, tapi dia menghargai dan sangat mencintaiku. Keluarganya juga memperlakukanku dengan sangat baik. Menikah dengan keluarga Zhang, aku Kuningki sama sekali tidak menyesal. Kuningki, sudah sampai tahap ini, kau masih saja besar mulut. Lihat saja barang-barang yang sudah kalian rusak ini. Tunggu sampai Direktur Jiang kembali, kita lihat bagaimana nasib kalian nanti. Sudahlah, kita kesini untuk memberi salam tahun baru. Kalian orang-orang yang tidak berkepentingan di sini. Keluar kalian semua dari sini. Baru juga masuk, sudah berisik minta ampun. Cepat bawa barang-barang rongsokanmu ini dan pergi dari sini. Pergi sana, nenek tua sialan. Ini adalah hadiah yang kami bawakan untuk kalian. Tapi kau malah membuangnya ke lantai. Cih! Jangankan membuangnya, aku bahkan akan menginjak-injaknya. Nah, tunggu apa lagi? Lepaskan. Apa kalian tahu betapa mahalnya barang-barang ini? Hah? Mahal apanya? Uang receh begini. Keluarga kalian sudah gila semua, ya? Kasar, benar-benar kampungan.
Kakak senior, coba kau lihat sendiri, keluarga macam apa yang kau nikahi ini. Apa begini caraku mendidikmu selama ini? Hah? Kami tidak menyambut kalian di sini. Keluar. Coba lihat, aku sampai merinding jijik melihatnya. Kakak sulung, biar ku beritahu satu fakta menarik. Kalau mau memberi hadiah, jangan bawa barang-barang sampah seperti ini. Orang kaya yang sebenarnya. Jangan terlalu dipuji ah. Anak mutuh. Ngapain masih bengong? Usir kumpulan babi ini keluar. What? Jalan-jalan. Minggat. Minggat. Tunggu dulu, kami ini tamunya Presdir Jiang loh. Apa hakmu memukulku? Kalau berani, bilang sana sama Presdir Jiang. Ngomong apa sih kalian ini ke kita? Heh. Sekalipun kalian ketemu Presdir Jiang, belum tentu dia kenal kalian. Hehe. Awas kau ya, Sue Ningki. Nanti bakal kami laporkan ke Presdir Jiang. Tunggu saja pembalasannya untuk seluruh keluargamu. Cepat minggat. Minggat sana. Kiki, aku sudah mengeceknya. Lukisan ini nggak seberapa harganya. Tanaman ini juga sudah lama layu. Ayah dan ibu pasti ngomong gitu karena takut aku kepikiran. Nggak apa-apa. Kalaupun harus ganti rugi, aku pasti cari cara buat ngumpulin uangnya. Sepertinya sudah saatnya memberitahu Kiki kebenarannya. Kiki, kamu masih ingat kunci yang pernah aku kasih ke kamu itu? Ada di sini, memangnya kenapa? Itu adalah kunci brankas bank di dalamnya. Ada sedikit uang simpanan. Ini adalah tabungan keluarga Jiang kita selama bertahun-tahun. Enge nggak bisa gitu. Uang itu kan pasti buat masa tua ayah dan ibu. Pokoknya, apapun yang terjadi, uang ini sama sekali nggak boleh disentuh. Kiki, mending kamu pergi lihat dulu saja. Benar, Kiki. Siapa tahu kalau kamu cek ke sana, semua masalah ini bakal langsung beres. Ayah dan ibu sudah kerja keras seumur hidup buat ngumpulin tabungan ini. Aku pakai sedikit dulu untuk keadaan darurat. Nanti bakal aku kembalikan lagi. Halo, permisi, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin mengambil sedikit uang dari brankas keluarga saya. Ini kan. Meneer, nasabah VVVIP Bank kita datang. Kalian ini kenapa? Nona. Maaf, boleh saya tahu apa hubungan Anda dengan Tuan Jiang Huachuan? Saya istrinya. Kalau begitu, kunci ini. Ini pemberian dari ibu mertua saya. Belakangan ini keluarga kami sedang banyak utang. Jadi saya perlu mengambil sedikit uang untuk keadaan darurat. Ternyata Nyonya muda. Saya harus melayaninya dengan sangat baik. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau begitu, berapa jumlah uang yang ingin Nyonya tarik kali ini? Tabungan ayah dan ibu. Mungkin isinya cuma puluhan ribu. Saya ambil 3.000 dulu saja untuk darurat. Sisanya nanti akan saya pikirkan lagi caranya. Loh, orangnya kemana? Cuma segini. 300 juta. Cepat kunci rapat semua pintu dan jendela. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Nenek, tidak perlu seheboh ini, kan? Ini sama sekali tidak berlebihan. Jumlah uang yang ditarik sangat fantastis. Kami harus memastikan keselamatan Nyonya sepenuhnya selama proses penarikan berlangsung. Mari, silakan ikut saya ke sebelah sini. Saya kan cuma mau ambil 3.000. Kenapa harus seheboh ini sih? Kita sudah sampai. Disinilah tempat penyimpanan uang tunai Nyonya. Loh, apa saya salah buka pintu? Tidak salah, Nyonya di sebelah sana masih ada 8 pintu lagi. Silakan Nyonya lihat sendiri. Masih ada 8 pintu lagi. Benar sekali. Grup Jiang menyimpan total 8 bangunan aset di bank kami. Di sebelah juga masih ada belasan pintu lagi. Semuanya berisi sertifikat properti. Jadi, apakah Nyonya muda mau mengambil uang tunainya sekarang? Ternyata ini emas. Grup Jiang. Benar. Tuan Jiang Huachuan adalah tuan muda kota Haicheng. Presdir Jiang juga merupakan satu-satunya pewaris grup Jiang. Harta atas namanya tidak terhitung jumlahnya.
Kiki, Ayah ibu kaki kalian sebenarnya ada apa ini? Kiki, maafkan aku. Aku yang sudah membohongimu. Sebenarnya aku adalah tuan muda kota Haicheng. Desa keluarga Jiang itu milikku. Kediaman pribadi itu juga milikku. Bahkan harta yang tak terhitung jumlahnya itu juga milikku. Semuanya milikmu. Jadi kalian semua membohongiku dari awal. Kiki, kalau mau menyalahkan, salahkan ibu saja. Ibu yang sudah memaksa Huai Chuan. Dulu karena keluarga Jiang kita ini terlalu kaya. Istri dari dua kakaknya Huai Chuan, semuanya kabur membawa lari uang kami. Ibu cuma takut kamu juga ikutan kabur. Makanya ibu melakukan semua ini. Aduh benar, Kiki. Setelah kami tahu betapa baiknya hatimu, kami sebenarnya ingin berterus terang padamu. Tapi tak disangka saat mendengar ucapanmu. Bahwa kamu benci menikah dengan keluarga kaya. Kami terpaksa harus terus berpura-pura seperti ini. Habisnya. Sayang, aku yang salah. Kamu mau menghukumku seperti apapun, aku terima. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kamu bangun dulu. Taktik adik ketiga boleh juga nih. Pakai taktik pura-pura menderita, adik ipar pasti langsung kasihan. Sudah pasti dong. Siapa yang suruh kamu berlutut? Cuma demi pernikahan kita, aku juga ikut berlutut deh kalau begitu aku. Kalian jangan begini dong. Nyonya. Malah bikin tambah repot saja. Aduh, sudah, jangan bikin repot. Kiki. Kamu tidak memaafkanku juga tidak apa-apa. Ide pura-pura miskin ini, emang aku yang usulin. Tapi Huai Chun itu udah lama naksir kamu. Udah lama naksir aku. Kiki, kamu masih ingat sama si anak gagap di TK dulu nggak? Si anak gagap yang Mimi mencangkul sawah itu. Kalian lagi ngapain? Lari, Suningsin bawa si penyihir kecil ke sini. Ini, kubalikin ke kamu. Si anak gagap itu kamu. Cuma karena hal ini. Makanya kamu sampai rela menyerahkan hidupmu buat aku. Si anak gagap itu kamu. Cuma karena hal ini. Makanya kamu sampai rela menyerahkan hidupmu buat aku. Ah iya, terima kasih. Aku bisa jadi saksinya. Anak ketiga di keluarga kami itu. Bucinnya setengah mati. Iya kan? Lulus TK aja dia langsung dikirim sekolah ke luar negeri. Dan pas pulang dari luar negeri. Waktu tahu keluarga aku mau nikahin putrinya. Dia itu udah nyiapin mahar yang banyak banget. Banyak banget terus. Terus malah ditukar sama mereka berdua ini. Tapi kan keluargaku itu mau nikahin 7 putrinya. Gimana kamu bisa yakin kalau aku yang bakal milih kamu? Kalau kamu milih aku, itu berarti takdir, tapi kalau kamu gak milih aku, melihatmu bahagia saja. Aku sudah gak punya penyesalan apa-apa. Kiki menyembunyikan identitas ini memang salahku. Kamu mau kan maafin aku? Kiki, kalau kamu memang gak suka uang, kita kumpulin aja semua barang rongsokan di kamar-kamar itu sekarang. Dan kita sumbangin semuanya. Kita donasiin semuanya aja. Habis itu, kita sekeluarga pindah ke desa Jianjia deh. Hidup bebas sesuai yang kita mau selesai. Yah gak perlu sampai segitunya juga sih. Uangnya kita simpan aja ya. Tentu aja, kita juga bisa sumbangin sebagian. Ah, iya benar. Terus orangnya masih mau dipertahanin gak nih? Aha, bagus sekali. Menantuku nggak jadi kabur. Cepat beritahu semuanya. Kita akan menggelar pernikahan yang sangat megah. Haha, Kak Tiga. Kamu benar-benar dapat istri yang hebat. Lebih hebat dari kamu. Haha, aku mau pulang. Jiang Huachuan akan menikahi Lin Qi. Berani-beraninya dia mengusir kita. Suamiku, kamu jangan marah ya. Nanti pasti ada kesempatan lagi buat ketemu Tuan Jiang. Kesempatan omong kosong. Kamu tahu nggak seberapa susahnya bisa ketemu Tuan Jiang? Berapa banyak orang yang ngantre buat bikin janji, temu aja, nggak bisa ketemu dia. Aduh, menantuku yang baik. Kamu jangan marah dulu dong. Iran kan ngomong gitu buat nenangin kamu. Nenek sihir sialan. Asal kamu tahu ya. Mending kamu minggir sana. Kalau bukan karena anak perempuan kebanggaanmu itu, aku nggak bakal rugi besar begini hari ini. Pangeran Kota Haicheng, Tuan Jiang akan menggelar pernikahan yang sangat megah 3 hari lagi.
dan mengundang para tokoh dari berbagai kalangan untuk hadir. 3 hari lagi. Sepertinya ini satu-satunya kesempatan buat ketemu Tuan Jiang. Istriku. Bapak, ibu mertua. Barusan itu aku. Memang sedikit kelepasan emosinya. Tolong maafkan aku ya, Bapak, Ibu. Ahahaha. Barusan kalian semua dengar sendiri, kan? Pernikahan Tuan Jiang ini. Pasti bakal jadi hari yang besar. Jadi aku harus banget menyiapkannya. Wah, itu sih sudah pasti. Tapi istri si Kiming dari keluarga kalian itu sudah menghancurkan semua kado dariku. Jadi soal uang untuk kado pernikahan ini, aduh. Menantu pertamaku, kamu langsung sebut saja. Katakan saja nominalnya. Keluarga kalian setidaknya harus ngeluarin 10 juta yuan. Apa? Menantuku. Uang 10 juta itu bukannya terlalu besar. Iya, sayang. Keluargaku kita ini tidak sekaya keluargaku. Mana bisa kita keluarkan uang sebanyak itu tiba-tiba? Kalau saja uang keluargaku tidak terikat di proyek semua. Mana sudi aku minta tolong pada kalian. Bukannya kakak pertama nikahnya sama orang kaya. Kok keluargaku malah minta uang ke kita? Aku ini cari istri untuk membantuku memikirkan jalan keluar. Bukan untuk bawa-bawa kerabat miskin macam kalian. Yang cuma bikin aku malu di mana-mana. Kalau memang begini, kita cerai saja. Jangan cerai. Sayang, aku akan cari cara sekarang juga. Bapak, ibu kalian jual saja rumah kita untuk kumpulkan uangnya. Jual rumah? Tenang saja. Nanti kalau suamiku sudah berhasil dapat proyek keluarga Jiang. Pada saat itu, kami pasti belikan kalian rumah yang jauh lebih besar. Ya baiklah kalau begitu. Adik kedua, adik ketiga, kita ini kan saudara kandung. Kalian juga harus ikut nyumbang, dong. Kenapa? Kalian takut uangnya tidak diganti? Ya, suamiku ini presdir grup Gu, loh. Apa kalian pikir dia bakal kekurangan uang receh kalian itu? Sayang. Semua ini sudah cukup, kan? Ya lumayanlah. Oh ya, jangan lupa berikan KTP kamu ke aku. Biar aku yang daftarkan datanya. Nanti kalau proyeknya sudah resmi disetujui, kamu pasti akan kecipratan untungnya. Kalian semua dengar baik-baik, ya. Kalian bisa ikut hadir di pernikahan hari ini. Itu semua berkat koneksi suamiku. Jadi, awas ya, jangan sampai kalian bikin malu aku dan suamiku. Astaga, seumur hidup aku belum pernah lihat pernikahan semewah ini. Iya, benar, biaya acara seperti ini pasti sampai ratusan juta. Lebih dari itu. Kudengar ini tuh pernikahan seharga 5 miliar, loh. Kudengar daftar seserahannya saja tebal sekali. Apalagi, Presdir Jiang itu sangat memuja istrinya. Sampai dia rela menyerahkan seluruh harta atas namanya. Semuanya sudah dipindah tangankan ke nyonya ini, ya? Nggak tahu deh, anak perempuan siapa yang nikahnya seberuntung ini. Tapi nama pengantin perempuannya belum kedengaran. Duh, coba kalau anak perempuanku yang kayak gini. Sisa hidup kita nggak bakal pusing mikirin makan dan minum lagi. Dulu dengar-dengar, kakak tertua nikahnya lumayan mewah. Tapi kalau dibandingin sama yang ini, benar-benar bagai bumi dan langit, ya. Iya, kan? Benar banget. Ngomong-ngomong soal itu. Pesta pernikahan kakak tertua dan suaminya sampai sekarang belum digelar juga, loh. Suamiku sebentar lagi bakal kerjasama dengan Presdir Jiang. Dia pasti bakal menggelar perayaan yang jauh lebih mewah. Untuk mengganti pesta pernikahanku nanti. Terima kasih kepada para tamu hadirin yang sudah datang ke pesta pernikahan ini. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut pengantin pria dan wanita kita. Sun Yangqi. Kenapa dia lagi, sih? Sayang ini ada apa, sih? Kenapa malah Kuyunsi sama suaminya yang gembel itu? Jangan-jangan Jiang Huaichuan ini beneran putra mahkota kota Haicheng. Nggak mungkin. Mana mungkin Kuyunsi bisa nikah sama Presdir Jiang? Sepertinya aku nggak ngundang kalian ke pernikahanku, kan? Pernikahanmu, sok-sokan banget, sih. Ini tuh jelas-jelas. Ini memang pesta pernikahanku dengan Kiki. Jadi kamu beneran Presdir Jiang.
Jadi kalian beneran keluarga Jiang? Presdir Gu sampai shock berat begitu. Ya, jangan bilang kamu belum pernah ketemu Presdir Jiang sebelumnya. Wah, nggak mungkin Ku Yunsi. Mana mungkin dia nikah lebih baik dariku. Ini pasti bohongan semua. Hahaha Kiki, sayang. Hal membahagiakan seperti ini, kamu bisa nikah sama Tuan Muda Jiang. Kenapa kamu nggak ngasih tahu ayah dan ibu? Nak. Hahaha, iya benar. Ayah sama ibu kan jadi bisa siapin mahar buat kamu. Nggak perlu. Seserahan dan mahar untuk Kiki, semuanya sudah aku siapkan. Pelayan, bawa masuk semua seserahannya. Nyonya muda, ini adalah daftar seserahan yang disiapkan Presdir Jiang untuk Anda. Silakan diperiksa. Ini tuh isinya 1 halaman atau 1 buku tebal. Sih. Ini 1 buku penuh. Pernikahan Kiki, ya. Tolong taruh dulu alat makannya. Ini baru 1 buku. Di rumah masih ada beberapa buku lagi. Tolong kamu rapikan sebentar, ya. Semua ini harusnya jadi milikku. Hahaha, senang sekali rasanya Presiden Jiang begitu menghargai putriku. Soal uang maharnya, biar kami saja yang bantu simpan. Siapa yang kamu sebut putrimu? Kiki kok bicaranya begitu? Antara ayah dan anak kandung mana ada sih dendam yang dibawa sampai besok? Dulu, waktu aku pertama kali membawa suamiku berkunjung. Kalian teriak-teriak tidak sudi mengakuiku sebagai putri kalian. Kalau memang punya harga diri setinggi itu, ya sudah, seumur hidup jangan pernah anggap aku keluarga. Ningki, mentang-mentang sekarang kamu sudah masuk ke keluarga kaya raya. Kamu jadi berani tidak mengakui ayah kandungmu sendiri, ya. Dasar anak durhaka. Sia-sia aku membesarkanmu, dasar keparat. Diam. Sin-Sin itu sekarang putri kami. Jangan berani-beraninya kamu menjelek-jelekan dia di sini. Besan. Semua ini kan cuma salah paham. Ini semua gara-gara waktu kunjungan dulu itu. Waktu mau menikahi Ningki itu. Kamu malah pura-pura. Pura-pura miskin untuk menipu kami. Makanya kami kan jadi. Iya, betul. Mana ada menantu yang datang berkunjung malah bawa-bawa barang rongsokan. Kalian saja yang tidak mau repot-repot membukanya. Bagaimana kalian bisa tahu kalau isinya barang rongsokan? Hah? Makanya, rezeki yang sudah ada di depan mata saja tidak bisa kalian tangkap. Asal kalian tahu ya, barang apapun di dalam 2 tas itu nilainya puluhan juta. Iya, benar sekali. Waktu anak ketiga kami membawa barang-barang itu pulang. Kami semua sampai tercengang. Bisa-bisanya zaman sekarang masih ada orang yang buta barang mewah seperti kalian. Nilainya puluhan juta, terus amplop merahnya bagaimana? Oh maksudmu amplop merah itu? Di setiap amplop merah itu, terdapat selembar cek yang nilainya 5 juta. Ya ampun, adik ipar ketujuh royal banget sih ngasihnya. Tahu gitu, dari tadi mending kita minta angpau juga. Bener banget, kalau udah ada uang 5 juta begini. Siapa juga yang masih sudi nerima recehan 1000 dari gutingnya itu? Sumpah, kita rugi bandar. Dasar sekumpulan parasit gila harta. Halah, kakak pertama ngaca dong. Hari ini kakak sama kakak ipar datang ke sini. Bukannya buat cari muka ke Pak Jiang juga. Kurang ajar kamu. Dulu, waktu aku pergi dari keluargaku, aku kan sudah pernah bilang, aku nggak akan pernah sudi. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kecuali kakak ke-6 dan kakak ipar ke-6. Yang lainnya, tolong keluar dari sini. Keamanan. Astaga. Tunggu, 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 tunggu. Menantuku sayang. Aku ini kan ayah mertuamu. Soal kesalahpahaman kita yang dulu-dulu itu. Itu cuma salah paham. Nah, itu dia, adik ipar sayang, coba dengar. Hari ini aku dan kakak ipar tertuamu datang ke sini. Niatnya mau bahas kerjasama antara keluarga Gu dan keluarga Jiang. Kerjasama. Kalian pura-pura buta sama kondisi keluarga Gu sekarang. Shen Yanji, maksud ucapanmu itu apa? Hah, mentang-mentang sekarang kamu udah dapat orang kaya ya. Tapi ingat, suamiku juga bukan orang sembarangan. Cih. Permisi, yang mana Nona Suran? Saya sendiri memangnya ada apa? Kami dari Polsek Dongcheng. Anda dicurigai terlibat kasus pinjaman ilegal dalam jumlah besar. Anda harus ikut kami ke kantor sekarang juga. Ngomong apa sih bapak ini? Saya sama sekali nggak. Kami menemukan data identitas Anda di platform pinjaman online. Anda telah melakukan pinjaman ilegal sebesar 80 juta. Sayang KTP-ku cuma pernah aku kasih ke kamu. Sebenarnya ini ada apa? Sayang KTP-ku kan cuma pernah aku kasih ke kamu. Tolong jelaskan, ini ada apa? Biar aku yang menggantikan kakak pertama. Arus kas keluarga Gu sudah lama hancur. Keluarga kaya yang kalian banggakan itu sudah lama cuma jadi cangkang kosong. Apa maksudnya ini? Maksudnya, keluarga Gu. Tapi kita bahkan sudah menggadaikan rumah kita.
Dan tabungan kita juga. Ya Tuhan, bagaimana ini? Itu kan seluruh tabungan kita. Kakak ipar, kembalikan uang kami. Tidak mungkin, ini pasti bohong. Sayang, kamu kan presidir grup Gu. Mana mungkin bisa bangkrut. Cuma bangkrut doang, kan? Ngapain sih pada heboh banget? Keluarga Gu benar-benar bangkrut. Terus sertifikat rumah dan uang kita. Kenapa kamu malah ketawa? Kita ini kan keluarga. Ngomongin soal uang itu bikin sakit hati tahu. Dasar bangsat. Kalian benar-benar bajingan gak punya hati. Kembalikan uang kami. Kembalikan, balikin uangnya. Uang apa yang harus dikembaliin? Asal kalian tahu, ya. Dulu kan Kuiran yang minta uangnya dari kalian. Kalau mau uang, minta sana sama dia. Sue Ningki, kamu pasti sudah tahu dari awal kan, kalau keluarga Gu itu bangkrut. Tentu saja aku tahu. Lagi pula aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Usir mereka semua dari sini. Bukannya tadi kalian masih nyombong, ya? Bagaimanapun juga aku ini ayahmu. Berani-beraninya kamu kurang ajar padaku. Kiki, Direktur Jiang. Aduh, dasar durhaka. Kamu bahkan gak mau mengakui orang tua kandungmu sendiri. Dasar anak perempuan gak tahu diuntung. Ngapain kita masih diam saja? Jangan cuma bengong di situ. Ayo kita cepat pergi dari sini. Kalian berdua jangan dorong-dorongan. Kenapa sih nasibmu selalu lebih bagus? Wah. Chen Yanqi, kenapa hidupmu bisa seberuntung ini? Kakak, kamu gak apa-apa, kan? Kamu baik-baik saja. Suyiran sengaja melukai orang. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Tuan Jiang, kami akan memprosesnya sesuai dengan hukum. Tunggu sebentar, Shen Yanqi. Apalagi yang mau kamu katakan? Ini adalah akhir yang kamu pilih sendiri. Oh, jadi ini pilihanmu. Aku sudah pernah memperingatkanmu. Tapi kamu sendiri yang tidak percaya. Bawa dia pergi. Kamu, perkataanmu padanya barusan. Apa maksudnya? Maksudnya suami pilihanku jauh lebih baik daripada pilihannya. Kiki, suami itu kan pilihanmu sendiri. Dan kami juga keluarga yang kamu pilih sendiri, kan? Hahaha. Baiklah, pernikahan sudah bisa resmi dimulai. Umumnya pengantin wanita itu diantar oleh ayahnya. Tapi tadi Kufu sudah dibawa pergi oleh polisi. Tunggu sebentar. Siapa bilang anak perempuan harus diantar oleh ayahnya? Aku sendiri yang akan menjemput istriku. Kiki. Ayo kita pergi. Selanjutnya, mempelai pria dan wanita akan bertukar cincin. Selesai. Hei, Kiki. Kenapa kamu ingin berbulan madu di desa keluarga Jiang? Aku hanya ingin kembali dan melihat-lihat saja. Aduh, traktornya mogok lagi. Kenapa kejadian ini terasa sangat familiar ya? 3 kilometer juga tidak terlalu jauh. Ayo kita jalan kaki saja ke sana. Sini, aku gendong kamu. Tidak usah. Jaraknya sejauh ini, kamu pasti akan kelelahan nanti. Lebih baik kita jalan kaki saja bersama. Lagi pula kita berdua ini kan sepasang suami istri. Perjalanan kita ke depannya juga harus kita lalui bersama-sama. Ayo kita pulang.
Kiki, kami datang buat bantu ini. Bapak, Ibu, kok kalian bisa ke sini? Kan kami dengar traktornya kejeblos lagi di depan desa. Iya, makanya semuanya. Langsung pada kesini buat bantuin. Aduh, mana kuat kalian berdua doang yang angkat. Banyak orang kan tenaganya makin besar. Bener banget, hahaha ayo. Nggak usah repot-repot, aku sama Hua Xiao bisa ngurus ini kok. Kiki kita ini kan keluarga. Kalau ada kesusahan, ya kita selesaikan sama-sama. Ayo mulai, oke, ayo. Ternyata berjalan beriringan itu bukan cuma sama pasangan, tapi juga sama keluarga. Hargailah momen saat ini. Dan sayangilah mereka yang terus berjuang di sisimu. Terima kasih semuanya sudah menonton drama ini.